seluruh Nusantara. Teguhkan tekad di jiwa, terang semangat menyala. Marilah kita berbakti demi pembangunan negeri. Dengan BPI kita mengabdi, gapai asa dan luhur abadi. Kembangkan potensimu, kuatkan karaktermu, mengharumkan Ibu Pertiwi. Insan yang berbudaya, giat membangun pendidikan yang berkelanjutan dalam naungan Garuda. Tonggak kuat Pancasila, hayat Indonesia bersih tanpa celah, mewujudkan bangsa sejahtera. Berkayalah, majulah jaya. Persilahkan kegiatan-kegiatan selanjutnya. Saya ingin tahu dulu nih Bapak dan Ibu, ini berasal dari kota mana begitu ya? Boleh ditulis di kolom chat begitu ya. Bapak dan Ibu ini asalnya dari kota mana supaya nanti saya bisa tahu nih kira-kira yang paling jauh dari mana ya. Wah, ada dari Aceh, dari Serang, Makassar. Wah, berarti sekarang di Makassar sudah jam 8 ya, begitu ya. Ada Sumedang ya, yang banyak dengan tahu-tahunya, begitu ya, serba tahu, begitu ya. Ada dari Melabuh, Aceh Barat, Karawang ya, Karawang, Cirebon, Sumedang, Bandung, Ciamis. Wah, banyak sekali ya. Tentunya hari ini wah ada dari Flores juga ya, ada Maria, begitu ya. Ada dari Purwakarta, begitu ya, dan lain sebagainya. Tentunya Bapak dan Ibu ini menjadi semangat kita bersama karena tentunya BP ini terbuka untuk kita semua ya selagi masih masyarakat Indonesia begitu ya, dan tentunya hari ini kita bakal ngobrol lebih banyak. Bapak dan Ibu, ada beberapa hal yang ingin saya informasikan sebelum kita memulai sesi ngobrol-ngobrolnya. Di antaranya adalah yang pertama, dimohon untuk tetap bisa menjaga kondusivitas dengan tidak menyalakan audio di tengah-tengah kegiatan kita malam hari ini. Yang kedua, untuk Bapak dan Ibu yang mungkin punya pertanyaan tapi malu ngobrol ataupun tanya secara langsung, boleh dikirimkan melalui Slido ataupun web yang sudah saya kirimkan di dalam kolom komentar. Sesaat lagi saya akan kirimkan. Dan nanti pada saat sesi tanya jawab, bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya langsung kepada Pak Lurah kita atau Wakil Lurah ataupun pengurus yang lain bisa melakukan raise hand begitu ya Bapak dan Ibu. Nah, sebelum kita memulai kegiatan ngobrol ataupun pemaparan materi sebagai materi pemantik begitu ya, kita akan melihat terlebih dahulu video perkenalan Kelurahan BPUP 3.0. Untuk itu saya persilakan admin untuk menayangkan video perkenalannya. Dipersilakan. Baik, kita menunggu sebentar ya Bapak dan Ibu ya. Mungkin barangkali ada yang bertanya-tanya supaya tahu juga karena katanya tak kenal maka tak sayang. Baik, mungkin saya izin untuk membantu share screen ya Bapak dan Ibu ya.
Baik, itu tadi sekilas perkenalan begitu ya mengenai kelurahan BPUP dengan visi misinya dan juga tim-tim yang ada di belakang layarnya begitu ya Bapak dan Ibu ya. Saya berharap cepat atau lambat Bapak dan Ibu juga akan tergabung. Itu artinya Bapak dan Ibu akan resmi menjadi award di BPUP tahun 2024. Baik Bapak dan Ibu, tanpa berlama-lama lagi saya akan mempersilahkan lurah kita Bapak Januar Ibnu Adam MPD untuk bisa memberikan materi pemantik kepada kita sekalian, memperkenalkan BPUP dan juga beberapa tips yang bisa diberikan kepada para calon awardee. Untuk itu kami persilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semuanya. Semoga dalam keadaan sehat selalu, Bapak Ibu. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk menghadiri ya bincang-bincang ngopi ya. Acara kita ngopi bareng di sini adalah untuk persiapan calon awardee ya. Tetapi di sini saya akan sedikit memberikan gambaran ya, dan yang lebih utama adalah terkait tentang nanti di hari Senin ya, itu lebih penting lagi karena akan dihadiri oleh tidak hanya dari kelurahan ya, tapi dari BPPT ya. Nah, maka dari itu di sini kita sebenarnya untuk berbincang santai dan ngobrol bersama terkait apa yang menjadi kendala Bapak Ibu alami saat ini, dan juga kemarin ada sedikit error ya dari aplikasi beasiswa BPI ya yang terdampak hacker ya atau data yang hilang ya. Maka dari itu sebagai awal langkah dari kelurahan BPUP di sini, saya selaku ketua dan seluruh pengurus ya di sini ingin memfasilitasi Bapak Ibu untuk mempersiapkan beasiswa BP ini agar menjadi awardee dan bersama kami untuk mengembangkan kelurahan BPUP. Nah, bagi yang mungkin tidak memilih di kampus UPI tidak jadi masalah. Di sini kita lebih kepada sharing session atau bincang-bincang diskusi bersama. Jadi seperti itu. Mungkin panitia atau Mas Vicky bisa menampilkan slide ya. Ya, boleh Mas. Ya, silakan. Baik, bisa di full screen kan? Oh, itu langsung. Nah, baik sebelum memulai acara hari ini ya, mungkin saya tidak memiliki pantun-pantun ya, diwakili oleh Mas Vicky tadi selaku moderator ya. Di sini kita bincang-bincang santai terkait pengenalan bagaimana sih kelurahan dan BPUP ya. Dan saya selaku ketua akan memberikan sedikit informasi tentang kelurahan dan juga tentang strategi ya mendasar terkait beasiswa BPI ya. Nah, beasiswa BP ini kan banyak sekali ya yang menginginkan ya, ingin menjadi awardee ya, karena LPDP itu semakin susah ya seleksinya ya, bukan berarti susahnya itu dalam hal akademik saja, tetapi lebih kepada mengutamakan fresh graduate ya, itu LPDP. Tapi di sini sama ya, dana lembaga pengelolaannya adalah dari LPDP ya, dan dari Kemendikbud ya, tetapi dananya dari LPDP ya. Nah, dalam pengenalan kelurahan BPUP di sini saya menginformasikan bahwasanya kelurahan BPUP ini adalah sebagai wadah ya bagi awardee untuk bersinergi bersama-sama, berkolaborasi, membangun komunitas yang menjadikan progresif ya, berdaya saing tinggi sebagai bentuk aktualisasi diri kita. Jadi Bapak Ibu nanti semoga saja semuanya menjadi awardee ya dan bisa bergabung dalam kelurahan ya. Jadi untuk mengembangkan, mengaktualisasikan dan juga menjadi daya saing tinggi untuk pribadi ataupun bersama-sama atau kelompok ya. Dan di sini saya memiliki jargon ya, di mana kelurahan 3.0 ini adalah kabinet kolabor aksi ya.
yaitu berkolaborasi, aktualisasi, dan sinergi. Lalu visi dan misi yang saya tentukan dan yang saya sampaikan di sini adalah yaitu menjadi komunitas akademik yang progresif, ya, berdaya saing tinggi dengan memperkuat kolaborasi dan komunikasi secara efektif. Lalu misinya adalah yang pertama, di sini penting sekali di mana mendorong pelatihan publikasi ilmiah, tidak hanya S1, S2, bahkan S3, tapi semua itu membutuhkan usaha yang tinggi ya tentang publikasi ilmiah dan memahami betul-betul tentang publikasi ilmiah. Ya, dan di sini akan ada pelatihan publikasi yang intensif ya di mana meningkatkan kontribusi publikasi dalam studi lanjutnya. Karena yang menjadi momok untuk lulus ya menjadi awardee itu adalah publikasi ya, terutama yang dialami oleh jenjang S2 dan S3. Kalau S1 tidak terlalu ya, karena yang lebih penting dan urgent ini S1 dan S2 dan S3 ya. Lalu yang kedua adalah membuka ruang diskusi. Kita bisa diskusi bersama seperti halnya sekarang kegiatan saat ini adalah kita bincang-bincang dan ngopi bersama untuk memperkuat hubungan antar anggota komunitas akademik. Lalu yang ketiga, membangun komunikasi itu adalah kunci efektif atau kunci utama dalam memperkuat silaturahmi dalam suatu organisasi. Lalu yang keempat adalah adanya dorongan dari usaha, niat, doa bersama itu mewujudkan harapan serta cita-cita kita bersama dalam meningkatkan kontribusi, publikasi, dan kegiatan akademik yang lebih baik. Ya. Nah, di sini ini menjadi PR besar ya, menjadi PR besar kita bersama kelurahan untuk bagaimana bersinergi dan berkolaborasi bersama dalam mewujudkan kegiatan akademik yang lebih baik atau lebih positif. Baik, dalam struktur organisasi ya, di Kelurahan 3.0 ini adalah saya mengevaluasi dan juga lebih mengembangkan ya, di mana adanya organisasi ini saya ganti namanya bukan kabinet tapi departemen ya. Dan di sini adalah yang pertama saya selaku lurah BPUP, lalu ada wakil lurah, lalu di bawah ada sekretaris, ada wakil sekretaris, ada bendahara, dan ada wakil bendahara. Lalu di bawahnya ada departemen-departemen yang bekerja sama dan berkolaborasi bersama, yaitu ada Departemen Pengembangan Pendidikan dan Iptek, ada Departemen Informasi, Komunikasi, dan Humas, ada Departemen Sosial, Keagamaan, ada Departemen Olahraga dan Kesehatan, dan ada Departemen Apresiasi Seni dan Budaya. Dan ini adalah bentuk struktur organisasi yang telah ditetapkan, yang telah kami tetapkan di Kelurahan BPUP 3.0. Nah, tugas dan fungsi kelurahan sebenarnya adalah memfasilitasi kebutuhan awardee ya terkait pengisian Monef. Nah, nanti akan menjadi awardee akan ada sedikit ya hal ya tentang Monef ini tidak semudah yang kita bayangkan ya. Terkadang kita lupa, terkadang kita terlambat ya, terkadang ini adalah tugas kelurahan untuk memfollow up dan membantu terselesaikannya permasalahan-permasalahan tentang laporan-laporan tersebut ke dalam aplikasi ya BPI ya, atau disebut e-Monef. Lalu yang kedua adalah sebagai sarana wadah komunikasi kolaborasi dalam memperkuat silaturahmi antar awardee. Ini adalah tugas dan fungsi kelurahan. Lalu yang ketiga, dapat memediasi kebutuhan. Jadi apabila nanti awardee ada kendala, dapat kita mediasi ya terkait administrasi dan juga tentang bagaimana rencana studi lanjut dan keluhan-keluhan dari adanya awardee yang belum lulus, ya kita mencoba memediasi sebaik mungkin dan memfasilitasi para awardee. Ya. Apalagi nanti akan ada, katakanlah ya, di dalam studi itu ada yang uang rembes dan lain sebagainya. Ini kan otomatis tidak bisa dikelola secara sendiri. Biasanya kita memfasilitasi dan memediasi untuk bagaimana menyelesaikan masalah-masalah tersebut, pencairan uang, dan lain sebagainya. Jadi seperti itu tugas dan fungsi dari kelurahan. Lalu ini sekilas terkait beasiswa BPUP ya. Nah, Bapak Ibu perlu diperhatikan ada seleksi administrasi. Nah, seleksi administrasi di sini yang pertama adalah biodata dan informasi keluarga dan dokumen ini harus jelas dan ada, nyata, tidak dipalsukan ya. Dan ini menjadi peringatan juga bagi Bapak Ibu, harap memperhatikan ya, lebih memperhatikan tentang biodata keluarga. Jangan sampai salah. Ya.
Yang tiba-tiba nanti KTP-nya siapa dipakai ya, ataupun kakaknya belum update dan lain sebagainya. Bahkan ada calon awardee yang tidak bisa login ya, tidak bisa login itu ada yang menjapri ya. Ya saya berusaha untuk membantu, akhirnya bisa ya. Ternyata tidak sesuai nomornya dan ini menjadi problemnya. Lalu riwayat pendidikan dan riwayat pekerjaan. Jadi harus jelas pendidikannya. Kalau S1 berarti SMA, ijazah SMA. Kalau mau daftar S2 berarti ijazah S1. Dan riwayat pekerjaannya apa? Ya, guru ataupun dosen ya, ataupun yang lain atau tendik. Ya. Nah, ada sertifikat bahasa dan pengalaman organisasi. Sertifikat bahasa di sini opsional ya, tidak wajib ya. Jadi bisa menggunakan sertifikat bahasa, bisa tidak ya. Lalu ada prestasi dan penghargaan. Apa yang pernah Bapak Ibu dapatkan atau pernah mendapatkan prestasi apa, penghargaan? Ini penting sekali untuk menjadi pertimbangan dalam seleksi administrasi ya. Karena ini menambah bobot penilaian, nanti akan bertahap lagi saat administrasi ada wawancara ya, dan step-step yang lainnya. Lalu ada pelatihan workshop dan karya ilmiah, katakanlah ada sekarang pelatihan tentang modul, pelatihan tentang, ini contohnya saja ya, pelatihan tentang kurikulum merdeka ya, itu penting sekali ya, dan bahkan bisa menulis karya ilmiah. Kalau semua guru bisa menulis PTK, katakanlah PTK penelitian tindakan kelas ya, dalam mengajar ya, setiap semesternya, itu bagus sekali ya. Ya, mengikuti konferensi ilmiah itu penting. Menentukan riset ya, apa yang akan kita teliti ini juga sangat penting sekali ya. Tujuannya apa, rencananya apa. Kalau saya pribadi ya, pada saat saya mendaftar ya, ini akan ditanya bagaimana track record riset saya. Karena saya di sini adalah berpengalaman sebagai, atau pekerjaannya adalah sebagai seorang dosen. Jadi seperti itu. Lalu ada konfirmasi berkas. Nah, sebelum konfirmasi berkas, silakan dicek kembali satu persatu detail dari berkas-berkas dari Bapak Ibu semuanya. Oke, next. Oke. Nah, ini adalah pre-interview ya. Ya, sebelum melakukan interview, ini adalah kenali dan pahami beasiswa pendidikan Indonesia itu apa. Kan aneh apabila seorang calon awal tidak membaca buku panduan yang terbaru. Nah, ini harus paham sekali apa yang akan dilakukan dan berkas apa saja yang harus dilengkapi. Lalu baca kembali esai yang telah ditulis. Saya sarankan Bapak Ibu semua di sini adalah kalau seumpama menulis esai, ini tidak hanya satu orang, dua orang saja, dan apalagi saya pribadi percaya diri nih tulisan saya benar. Jangan seperti itu. Paling tidak Bapak Ibu memiliki teman 2 orang ya minimal untuk mereview esai Bapak Ibu. Apakah sudah layak atau belum? Ya. Oke. Lalu yang selanjutnya adalah dari esai tersebut coba kolektifkan ya, ada berapa kira-kira pertanyaan-pertanyaan gitu ya. Nanti akan apa? Pertanyaan-pertanyaan itu pasti akan ada muncul ya, pasti akan ada dalam step wawancara. Ya, ini adalah saya memberikan sedikit masukan dan saran ya. Nantinya yang harus Bapak Ibu lakukan. Lalu pelajari cara menjawab pertanyaan dan sharing dengan awardee yang lainnya. Nah, apabila punya teman atau kolega, ini lebih enak. Tapi kalau katakanlah di sekolah ya, ini daftarnya sendiri ya, otomatis sharing aja dengan teman, minta tolong gitu loh. Tentang coba apa, diskusi bersama ya. Pre-interview ini adalah bagaimana sih apa namanya, simulasi ya, simulasi bersama dengan rekan-rekan sejawat Bapak Ibu, minta tolong ya untuk ditanyakan kepada saya. Nah, contohnya seperti itu. Oke, next. Baik. Nah, poin-poin penulisan esai di sini ada deskripsi diri dan kontribusi ya. Ada perkenalan diri, ada hook, ada apa yang sedang dilakukan, ada target pribadi, ada rencana jangka pendek, ada rencana jangka panjang. Dan pasti Bapak Ibu sudah mempersiapkan secara matang ya. Saya yakin di sini ya. Dan kontribusinya adalah untuk Indonesia yang pertama, untuk negara Indonesia, jangan untuk yang lain ya. Jangan sampai untuk negara, saya pengen berkontribusi untuk negara lain, jangan, tapi untuk Indonesia. Paling kecil di lingkungan sekolah ya. Paling kecil apa kira-kira kontribusinya? Ingin mendidik anak dengan ilmu atau pengembangan model apa gitu ya. Lalu kontribusinya apa setelah melalui studinya, lalu mimpi Anda untuk Indonesia itu apa kira-kira di masa depan gitu. Dan juga peran apa yang akan Anda lakukan ya
untuk Indonesia. Ya, salah satunya saya membangun komunitas taman baca. Itu penting sekali, ya. Walaupun belum ada SK-nya taman baca itu, tapi sudah memiliki taman baca yang diperuntukkan untuk generasi-generasi yang tidak mampu. Nah, itu adalah penting sekali. Dan nanti Bapak Ibu akan ditanyakan ya pada saat wawancara. Oke, next selanjutnya. Nah, seleksi tahap wawancara di sini adalah pasti akan menaikkan siapa dan Anda ya berapa apa namanya di dalam persiapan itu perlu dikenali ada 3 pewawancara, ada akademik, praktisi, ada psikolog. Itu tidak akan keluar dari itu. Ada 3 pewawancara ini. Dan Bapak Ibu harus kuat ya menghadapi 3 pewawancara ini yang sangat luar biasa ya dengan masing-masing bidangnya. Nah, di sini lalu setelah itu akan dari manakah sumber pertanyaan atau pewawancara. Nah, ini adalah perlu mengenali Bapak Ibu dari CV Bapak Ibu, kurikulum vitae, esai, dan bahkan proposal ya. Yang saya contohkan adalah disertasi di sini. Ada proposal disertasi ini atau proposal tesis atau proposal kalau S1 tidak ya. Nah, lalu adalah pertanyaan wawancara seputar apa saja. Ini yang perlu Bapak Ibu garis bawahi adalah pasti akan bertanya tentang latar belakang diri. Nanti akan memperkenalkan diri, kenapa alasan memilih studi, kenapa nantinya aktivitas terakhir di luar pekerjaan, akan ada keluarga dan lain sebagainya, pasti akan ditanyakan. Dan Bapak Ibu akan bersikap seperti apa dalam memilih ini. Karena pemerintah tidak main-main untuk membiayai Bapak Ibu sebagai calon penerima beasiswa yang disekolahkan oleh pemerintah ini. Jadi harus sangat-sangat berusaha semaksimal mungkin dalam penyelesaian studi dan juga adanya faktor-faktor yang lain, keluarga, ya, mungkin lembaga atau mungkin tempat bekerja Bapak Ibu. Ya. Jadi seperti itu. Lalu esai di sini adalah bagaimana untuk Bapak Ibu ya ada manfaat studi untuk masyarakat di Indonesia ya. Untuk ada manfaat apa sih untuk masyarakat manfaatnya untuk masyarakat di Indonesia dan pandangan mengenai komitmen rencana Mohon maaf Mas Adam, boleh dinyalakan audionya? Oke, baik. Terima kasih Mas Vicky ya. Jadi untuk saya, contohnya saya akan membuat model pembelajaran. Contohnya saya akan mengembangkan kebudayaan. Contohnya saya akan memberikan kontribusi-kontribusi terkait bagaimana mencerdaskan generasi muda yang tidak mampu. Ini adalah harus ada kebermanfaatan bagi masyarakat Indonesia. Lalu kalau semua di luar negeri, katakanlah kontribusinya harus ada dalam negeri. Saya akan meriset bahwasanya pendidikan di Finland ya, bagaimana seperti apa yang akan nanti dikembangkan di Indonesia. Dan harus ada manfaatnya dan akan menjadikan sekolah model, katakanlah seperti itu. Dan itu adalah di ESA ya. Lalu kepribadian. Nah, dalam kepribadian di sini Bapak Ibu saya rasa sangat memiliki pengalaman yang sangat luar biasa ya. Saya yakin itu ya. Dan juga pasti di dalam kepribadian ini tidak bisa berbohong Bapak Ibu. Nanti akan ada psikolog ya yang memberikan pertanyaan-pertanyaan jebakan ya. Pasti akan kalau memang Bapak Ibu tidak mempersiapkan secara matang pasti tidak akan bisa menjawab. Saya yakin. Dan lalu nanti akan ditanyakan terus tepat waktu, strateginya apa saja ya. Dan apa sih yang menjadi value bagi Bapak Ibu semuanya? Yang menjadi karakter, yang menjadi nilai tinggi dari Bapak Ibu. Harus ada perkenalan, bukan hanya perkenalan, tapi nilai-nilai lebih yang bisa diberikan, yang bisa dikenalkan oleh para pewawancara. Nah, lalu setelah itu ada wawancara di sini adalah nanti akan ada wawancara kalau beasiswa dalam negeri diwawancarai oleh 3 pewawancara tadi ya, akademisi, praktisi, psikolog, tapi menggunakan bahasa Indonesia. Tapi kalau luar negeri atau yang jurusannya bahasa Inggris biasanya secara
komunikasi adalah melakukan bahasa Inggris. Lebih intensif menggunakan bahasa Inggris. Oke. Next. Nah, dalam menjawab pertanyaan, Bapak Ibu di sini memakai metode STAR ya, situation, task, result, and action ya. Di mana di sini situation di sini temukan kira-kira contoh pengalaman ya dengan situasi yang ditanyakan. Jangan sampai keluar dari apa yang ditanyakan. Jadi apa kira-kira harus memahami ketiga penanya ini ya. Lalu task ya. Di sini adalah tekankan apa tugas dan tanggung jawab Anda. Jadi jangan sampai nanti Anda tidak komitmen ya, tidak bertanggung jawab ya. Nah, lalu tidak bisa disampaikan gitu ya. Dan ini harus tegas juga ya. Jadi tugasnya Bapak Ibu itu apa? Lalu yang menjadi tanggung jawab saat ini itu apa, kan sekolah. Berarti ya fokusnya kepada sekolah atau studi. Lalu kira-kira result di sini adalah hasil yang akan didapat apa kira-kira. Jadi tidak hanya kita ngomong, tapi kita sampaikan hasil yang akan didapat itu dengan teori, dengan apa yang akan strategi, rencana, plan yang akan kita lakukan, gitu ya. Lalu yang selanjutnya adalah action, ya. Apa yang Anda perbuat dan alasan rasional yang melatar belakangi melakukannya. Jadi tidak hanya melakukan tindakan itu tanpa rasional, ya. Ya. Harus ada alasan rasional ya, berdasarkan logika ya. Jadi jangan sampai tidak logik ya. Jadi saya akan membuat contoh ya, menjadi guru, saya akan membuat teknologi apa ya, kan nggak mungkin gitu ya. Seyogyanya guru berarti adalah mengembangkan ya tentang model, tentang pembelajaran yang lebih efektif, lebih aktif, lebih kreatif. Itu adalah logik dan rasional. Jadi seperti itu. Oke. Next selanjutnya. Baik. Sini adalah sampai sesi terakhir ya. Saya punya kata-kata ya bagi Bapak Ibu bahwasanya banyak kegagalan dalam hidup ini dikarenakan karena tidak menyadari betapa dekatnya mereka dengan kesuksesan. Jadi kegagalan itu dekat dengan kesuksesan sebenarnya. Nah, saat mereka menyerah ya berarti tidak akan mendapatkan kesuksesan. Tapi orang sukses itu tidak dihasilkan dari kemudahan, kesenangan ataupun dari zona nyaman. Mereka dibentuk melalui kesukaran, tantangan dan bahkan air mata. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Adam untuk pemaparannya. Semoga ini bisa memantik kita sekalian dan tentunya saat ini Bapak dan Ibu sudah memiliki pertanyaan begitu ya, baik secara teknis ataupun tips dan trik begitu ya, atau pertanyaan-pertanyaan lain begitu ya terkait dengan BPI ataupun UPI begitu ya. Dan tadi juga Pak Lurah sudah sempat menyinggung akan ada sosialisasi. Maka dari itu Bapak dan Ibu jangan kemana-mana karena nanti di akhir acara kami akan menginformasikan sosialisasi apakah yang dimaksud begitu ya. Bagi Bapak dan Ibu yang saat ini mungkin sudah punya pertanyaan dan ingin menanyakannya secara langsung, boleh raise hand begitu ya. Dan sambil menunggu Bapak dan Ibu mungkin untuk raise hand atau bertanya secara langsung kepada Pak Lurah dan nanti juga mungkin rekan-rekan dari kelurahan lain akan juga turut membantu. Saya akan bertanya ataupun mengajukan beberapa pertanyaan yang sudah terkumpul di dalam aplikasi Slido begitu ya. Yang pertama mungkin Pak ini terkait dengan teknis. Sehubungan dengan pengunduran jadwal BPI, apakah penyesuaian jadwal registrasi dan pengisian KRS juga dilakukan di UPI begitu. Jadi ada pengunduran jadwal BPI, lantas bagaimana terkait dengan registrasi dan pengisian KRS di UPI? Silakan mungkin Pak. Baik, terima kasih Mas Biki atas pertanyaannya. Nah, di sini langsung saja bisa saya jawab bahwasanya memang BP ini terkena kendala ya, kemarin data yang hilang dan lain sebagainya. Nah, pertanyaan Bapak Ibu adalah apakah nanti akan menyesuaikan terkait KRS di universitas ya ataupun di UPI ya di sini ya. Dan di sini universitas juga memiliki jadwal ya. Juga memiliki jadwal yang saklek ya, dalam artian sesuai dengan biasanya dari tahun ke tahun ya. Nah, tetapi nanti biasanya
dari pihak akademik, ya, universitas itu akan memfasilitasi. Karena di sini adalah yang melakukan kesalahan itu bukan calon awardee, tapi karena sistem dari BPI-nya. Dan biasanya nanti apabila ada banyak awardee yang mengeluhkan, ya, dari tim BPT atau dari tim BPI akan langsung menghubungi pihak universitas, ya, terutama UPI, untuk membuka kembali dari sistem KRS-nya. Tetapi Bapak Ibu perlu diperhatikan untuk saat ini berarti intinya adalah tetap di aturan awal terlebih dahulu, ya. Dari sesuai dengan ketentuan yang sudah ada di UPI itu, ya. Ya, nantinya akan bisa diproses untuk mekanisme, katakanlah ini terlambat, ikut terlambat, itu akan bisa diproses. Ya. Oke. Jadi seperti itu Bapak Ibu. Baik, jadi intinya kita mengikuti jadwal sebagaimana yang sudah tersedia di BPI, juga sebagaimana yang tersedia di UPI ya, Pak Lurah ya, kurang lebih Ya, ya. Jadi betul sekali. kalau boleh mengutip dan menambahkan dari apa yang disampaikan oleh pihak UPI begitu ya, eh, UPI ini punya regulasinya tersendiri begitu ya. Jadi kita sebagai pendaftar beasiswa dan pendaftar UPI jangan memaksakan UPI untuk mengikuti BPI atau BPI untuk mengikuti UPI, begitu kurang lebih ya. Nah, ini juga ada pertanyaan terkait dengan sharing strategi lolos tes wawancara, tapi mungkin ini sudah terjawab secara garis besar tadi oleh Pak Lurah, dan mungkin kita akan simpan dulu pertanyaannya Pak Lurah ya, karena nanti akan dijawab pada saat sosialisasi, bahkan nanti akan ada kami dari kelurahan menyediakan mock up-nya begitu ya Pak Lurah ya. Ya, betul sekali. Ya. Nah, ini juga ada pertanyaan terkait sebelum kita lanjut ke pertanyaan secara langsung yang sudah raise hand begitu ya. Apakah ada informasi untuk jurusan mana saja yang bisa melakukan diver? Lalu bagaimana cara untuk mengurus diver jika saya berada di luar kota, katanya Pak Lurah. Baik, terima kasih. Ini atas nama siapa ini pertanyaannya nih? Ini Rahmat kalau di sini namanya ya. Pak Rahmat ya. Rahmat Coba ya. ini Pak Rahmat ada nggak ini? Biar bisa on kamera ya. Kita diskusi di sini, bukan saya jawab, nggak ada orang ya gitu. Biar enak gitu ya. Pak Rahmat, halo. Ada nggak? Pak Rahmat di sini tidak ada nih kayaknya Pak Rahmat ya. Halo Pak Rahmat, nggak ada ya? Tidak ada ya Pak, tidak ada. Oke, baik. Mungkin langsung saja ya, Mas Diki, dan juga Bapak Ibu. Saya langsung menjawab ya. Untuk terkait diver ya. Diver itu sebenarnya gampang tidak gampang, susah tidak susah ya. Kalau pengalaman di UPI ya, saya tidak menyamakan semua universitas itu sama, semua institusi itu sama. Kalau di UPI berkaca dari pengalaman 2 tahun yang lalu ya, tahun 2022 2023, terkait diver itu bisa dilakukan, dan UPI itu sangat memfasilitasi para awardee yang akan melakukan diver ya. Bahkan ada yang tidak lolos ya. Yang kemarin katakanlah di batch 1 itu tidak lolos, dia tidak kuliah ya, dia tidak kuliah. Otomatis kan itu gugur. Otomatis gugur, LOA-nya gugur. Tetapi di batch 2 dia lolos. Nah, itu bisa di-defer oleh UPI, tidak perlu melakukan ujian atau tes ulang kembali untuk mendapatkan LOA. Itu contoh kasus di 2023 ya. Jadi dia masuk atau intake di genap ya. Ada juga ya, bahkan ada beberapa jurusan yang memperbolehkan ya para calon awardee-nya di sini langsung ikut kuliah ya. Langsung ikut kuliah ya. Ya. Nah, bagaimana kalau yang lolos ya alhamdulillah syukur. Tapi yang nggak lolos ya harus mundur di beberapa pertemuan ya. Ya, tetapi paling amannya ya Bapak Ibu ya, dalam beasiswa BPI ini kalau bisa Bapak Ibu itu harus ada sedikit tabungan memang. Memang ini gambling ya, tapi tabungan. Tapi kalau seumpama Bapak Ibu yakin di dalam eh, mengumpulkan dokumen-dokumen atau berkas dan juga wawancara, insya Allah akan tidak akan kemana ya rezeki itu. Ya, itu adalah paling 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 utamanya ya. Dan juga saya mendapatkan informasi dari pihak universitas, sebenarnya universitas juga capek ya mengurusi tentang beasiswa terkait nanti akan diver dan lain sebagainya, karena
data itu harus di input ulang kembali dan juga diberikan kesempatan lagi ya. Seyogyanya Bapak Ibu tetap mengikuti aturan. Jadi kalau ingin kuliah itu kan otomatis mempersiapkannya mungkin paling paling sebentar itu kan 6 bulan katakanlah ya. Bapak Ibu sudah punya gambaran dan pandangan nih kira-kira seperti apa ya untuk mekanisme tentang beasiswa yang akan dituju ini ya. Jadi mudahnya adalah nanti Bapak Ibu bisa melakukan registrasi terlebih dahulu ya. Ya kita yakin aja ya kepada Allah SWT bahwasanya akan selalu memberikan rezeki kepada kita ya. Tetapi kita tidak boleh berkata demikian saja tanpa adanya usaha gitu ya. Nah, kalau tanpa adanya usaha dan tanpa adanya perjuangan ya, ya ini mustahil ya karena beasiswa ini tidak bisa dibuat main-main katakanlah ya. Tidak ada persiapan tapi ikut beasiswa dan dia yakin lolos karena kuotanya banyak ya. Tidak bisa seperti itu karena saya ingat selalu pesan dari Prof. Anton dan juga Bu Ratna ya selaku tim dari BPPT Direktur BPPT ya Prof. Anton dan Bu Ratna pengelolaan dana pendidikan tidak ada kuota dari beasiswa BPI LPDP berapa. Tetapi bagi calon awadi yang layak akan diterima. Bagi yang tidak layak, cut. Jadi seperti itu. Dan memang benar tidak layak, berarti tidak akan menerima. Tapi yang layak akan menerima. Jadi tidak ada kuota itu. Jadi seperti itu. Dan di sini akan benar-benar harus mempersiapkan Bapak Ibu untuk submit ya wawancara dan mengikuti tahapan-tahapan step-step dari beasiswa BPI ini. Jadi seperti itu. Ya, baik, terima kasih Pak Adam. Selanjutnya mungkin kita beralih yang ingin mengajukan pertanyaan secara langsung ya, berarti ingin mengobrol ya dengan Pak Adam. Ini ada Pak Irsyad. Silakan Pak Irsyad boleh diperkenalkan nama dan asal serta pertanyaannya apa singkat saja. Oh, baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, Waalaikumsalam teman-teman. warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya agak kedengaran, soalnya di tempat saya ini sementara ada kegiatan juga. Aman Oh Pak, iya, baik Pak. terdengar. Nggak apa-apa. Terima kasih. Baik, perkenalkan nama saya Irsyad, saya dari Gorontalo. Uh, Langsung saja ya di beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan. Begini, Pak Lurah, saya kan mencoba apply BPI ini lewat skim yang dosen akademik, perguruan tinggi akademik, pakai jalur yang tendik tenaga kependidikan. Karena saya adalah salah satu tendik di perguruan tinggi di Universitas Negeri Gorontalo. Yang ada di Gorontalo kan Universitas Negeri Gorontalo. Nah, yang menjadi keresahan saya adalah ketika saya apply di situ, ada satu kolom itu yang mensyaratkan NITK. Sementara di kami di Universitas Negeri Gorontalo, yang harus ada NITK itu hanya laboran. Untuk tenaga kontrak yang lainnya, tenaga anu lainnya tidak ada yang namanya NITK. Apakah itu akan dipermasalahkan? Tapi saat saya next ke form pendaftaran selanjutnya itu tidak ditandai merah. Biasanya kan kalau ada yang bisa dikosongkan. Ya, kalau yang NITK itu tidak ditandai merah, jadi saya bisa lanjut ke proses pendaftaran selanjutnya. Cuman saya rada khawatir juga. Itu yang pertama. Yang kedua, alhamdulillah untuk berkas-berkas yang lainnya, insya Allah aman. Semoga aman-aman saja. Tinggal kan kemarin ada beberapa masalah kemarin jadi kita harus upload kembali. Nah, ada satu berkas yang harus diupload itu SK yang menyatakan pengangkatan kita sebagai pegawai tetap kan. Nah, sementara saya ini statusnya adalah pegawai kontrak. Apakah tidak apa yang saya upload itu SK saya sebagai pegawai kontrak? Seperti itu, Pak Lurah. Terima kasih. Ya, silakan Pak Lurah terkait dengan NITK. Oke, Pak Irsyad ya, salam kenal ya dari Gorontalo, Sulawesi ini ya. Oke. Ini Pak Irsyad berarti menjadi pegawai tidak tetap atau kontrak ya? Iya, Pak, betul. Kalau secara aturan ya,
sebenarnya beasiswa BPI ini adalah diperuntukkan untuk pegawai tetap, ya. Ya. Paling tidak ada tendik berarti punya nomor induknya, ya. Nah, nah kalau pegawai kontrak itu juga punya nomor kah? Punya nomor induk juga Bapak, Pak Irsad? Kemarin sempat mengurus di kepegawaian. Hanya saja katanya yang harus tenaga kontrak yang harus ada NITK itu hanya laboran. Kalau kita yang tenaga kontrak untuk kayak arsiparis ataupun kayak saya kan pengelola data akademik, operator, katanya nggak ada itu yang namanya NITK. Yang ada NITK itu hanya laboran saja. Terus akhirnya Pak Irsad punya nomornya atau tidak? Akhirnya dipindah dari laboran atau enggak? Eh, Kalau mau pindah kan agak susah Pak, harus karena status saya kan operator. Cuman pas apply itu beasiswanya saya kosongkan kolom yang mensyaratkan NITK itu, tapi boleh masuk ke anunya selanjutnya, ke form pendaftaran selanjutnya. Oke, baik ya. Pak Irsad, berarti pakai nomor apa ya Pak Irsad? Berarti nggak pakai nomor apapun berarti? Dikosongkan Pak Lurah. Kalau sebelumnya nggak bisa ya. Tetapi saya pernah menemukan ya operator tendik ya, operator atau TU ya. Kalau di kampus saya ya bekerja itu pernah juga mendapatkan beasiswa ya, namanya BPPDN dulu ya, bukan BPDN, semacam BPI ya. Dia bisa, cuman dia adalah pegawai tetap Pak Irsyad ya, pegawai tetap. Itu bisa ada lolos dan tapi sampai sekarang belum lulus, nggak tahu seperti apa itu nantinya akan mengganti dan mempertanggungjawabkan, biasanya seperti itu biaya beasiswa. Tetapi begini Pak Irsyad ya, untuk aturan mekanisme itu secara aturan memang tidak boleh ya, tidak ada ya. Tetapi kalau di aplikasinya bisa dilakukan ya silakan, bisa teruskan saja, tidak apa-apa. Barangkali itu adalah rezekinya Pak Irsyad ya. Nah, nanti juga yang penting mempersiapkan saja Pak Irsyad ya tentang berkas-berkas yang lain yang terutama ya, apa itu kurikulum vitae ya, ijazah terakhir ya, lalu esai ya, dan lain sebagainya itu ya. Jadi seperti itu Pak Irsyad. Siap. Insya Allah berkas-berkas yang lain insya Allah aman nih, Pak Lurah. Cuman itu Ya, yang saya takutkan itu. Soalnya kemarin saya bukan rela sih, maksudnya kan harus ada yang kita anukan. Jadi kemarin LPDP saya insya Allah tidak daftar, jadi saya fokusnya di BPI saja. iya, Seperti itu. iya. Sebenarnya ya ini Pak Irsyad yang lebih berpeluang itu katakanlah Pak Irsyad ya yang tidak memakai nomor induk dan lain sebagainya, tidak punya, belum bekerja tuh LPDP. Tetapi syarat LPDP. LPDP itu kan sebenarnya hampir sama sih, cuman mereka meminta syarat TOEFL ya, syarat TOEFL itu wajib. Syarat Iya. TOEFL itu harus memenuhi ya. Nah, kalau di pengalaman-pengalaman sebelumnya memang dulu saya pribadi juga ingin mendaftar LPDP, cuman pada saat itu sudah belajar bahasa Inggris, saya pun juga masih belajar ya untuk meningkatkan TOEFL itu, akhirnya memenuhi, tapi saya akhirnya memilih untuk BPI aja deh. Tetapi seperti yang saya katakan ya, kalau sertifikat TOEFL yang BPI itu adalah opsional ya, pilih boleh iya boleh tidak ya. Iya lebih bagus ya, tidak juga nggak apa-apa ya. Jadi seperti itu. Tapi di sini saya menyarankan dilanjutkan saja Pak Irsyad ya, semoga ada rezekinya dan Insya semoga ada Allah, amin. jadi calon awal. Ini pilihannya di UPI atau di mana? Di UPI, di UPI. Kebetulan Wah, udah terima di UPI-nya. udah Insya Allah keterima ya. Februari. Nanti Tinggal jadi nyari BPI-nya. organisasi mahasiswa Sulawesi itu ada, itu banyak komunitasnya itu. Salah Amin, satunya amin. mahasiswa Makassar Ya, ya. baik. Oke, sukses ya, Ya, terima kasih Pak. Mas Ustad ya. Terima kasih Pak Sama Irsyad. Mungkin kita beralih ke penanya selanjutnya, ada Pak Sadam Al-Aziz. Silakan Pak untuk diberikan pertanyaannya. Jangan lupa untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Baik, terima kasih Pak Vicky. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Sadam Al-Aziz dari Sumatera Barat, Padang. Saya sekarang bertugas sebagai dosen matematika di FMIPA UNP. Oh. Salam kenal Pak Adam. Kita mirip-mirip juga Sadam. Iya Pak, Pak Aziz.
Semoga ini menjadi ikhtiar saya, namun Amin. rugi. Dan semoga acara yang Pak Adam dan Pak Vicky dan teman-teman adakan ini menjadi pahala dan berkah untuk kita semua. Langsung saja pertanyaan saya di sini. Sebenarnya saya bertanya tadi yang kumpulan pertanyaan wawancara, namun tadi sudah dijelaskan oleh Pak Vicky bahwasanya akan ada TV khusus. Jadi saya Ya, pernah betul. yang ini, saya kan kemarin tanggal 19 ya kalau nggak salah, 18 saya tes di UI, kemudian diinfokan kalau lulus LOA-nya akan dapat tanggal 26. Nah, untuk itu apakah memungkinkan rasanya kalau dengan jadwal yang sekarang ini saya apply ke BPI begitu? Pertanyaan saya yang pertama. Kemudian yang kedua, ada enggak tips dalam membuat essay mungkin seperti formatnya gitu ya atau template-nya begitu. Eh, itu pertanyaan yang kedua. Pertanyaan yang ketiga tadi sudah dibahas juga tadi oleh Pak Adam. Itu kalau BPI kan opsional yang bahasa Inggris, kemampuan bahasa Inggrisnya. Nah, kalau kita masukkan akan menambah yang penilaian begitu. Nah, kalau saya memasukkan namun belum mencapai skor minimal gitu, Pak Adam. Itu bagaimana itu Pak Adam kalau saya masukkan skor TOEFL ya IT itu, tapi belum mencapai skor minimal. Apakah itu akan menjadi sesuatu blunder nanti bagi saya gitu, sehingga nanti pewawancara akan bertanya kenapa kami eh, patut untuk meluluskan Anda begitu. Anda mengupload eh, kemampuan bahasa Inggrisnya masih segini gitu. Nah, itu yang pertanyaan yang terpikir juga bagi saya. Nah, kenapa kok kami harus meneruskan Anda? Jadi kalau nanti kita jawabnya yang wah-wah gitu, nanti seolah-olah kita apa ya kepedean gitu Pak Adam, Pak Vicky gitu. Apalagi nanti ada psikolog ini orang kepedean kali ini aneh gitu. Jadi saya ingin jawabannya tidak merendahkan diri kita, tapi tidak pula melebih-lebihkan gitu. Nah, jadi mungkin kembali lagi ke kumpulan pertanyaan wawancara tadi. Jadi itu saja pertanyaan saya. Mudah-mudahan ada rezeki saya untuk lulus gitu. Terima kasih Pak Vicky. Ya, Assalamualaikum. terima kasih Pak Sadam. Silakan Pak Adam. Dari Pak Sadam ke Pak Adam, silakan. Oke, baik. Ini mau dijawab Mas Vicky dulu atau mungkin teman-teman yang lain mah enggak itu. Nanti saya Oh ya. yang paling nambahin lagi ya. Ya, baik. Mungkin saya izin menjawab pertanyaan yang terakhir dulu mungkin ya Pak. Tadi terkait ada beberapa pertanyaan. Yang pertama terkait dengan esai. Ya, esai. Mungkin untuk esai memang tidak ada template khusus, tapi ada beberapa kisi-kisi yang memang harus dimunculkan di dalam esai begitu. Dan memang ketika kita membuat esai, yang paling penting adalah bukan apa saja pencapaian yang kita sudah tempuh, tapi mungkin background story di balik itu semua, dan itu nanti akan sangat relevan dengan pertanyaan-pertanyaan dari utamanya psikolog yang akan ada sebagai interviewer. Misalnya contoh terkait dengan psikologis seperti bagaimana menghadapi kondisi terburuk yang pernah dialami begitu ya. Lantas bagaimana ketika nanti di dalam masa studi ada hambatan-hambatan yang terjadi dan lain sebagainya. Lalu selain itu juga ketika menyampaikan suatu prestasi ataupun suatu pencapaian akan sangat baik jika dikaitkan dengan apa kontribusi nyata ataupun konkret yang memang diberikan pada saat itu begitu. Dan itu akan menambah nilai tambah bahwa esai tersebut kita buat bukan hanya untuk dalam tanda kutip menjual ataupun membranding diri kita, tetapi juga bagaimana value yang kita tawarkan agar kita terpilih sebagai award di BPI begitu. Lalu untuk yang kedua terkait dengan sertifikat bahasa asing, salah satu daya tarik ataupun keunggulan begitu ya, bisa jadi keunggulan begitu ya, dari BPI ini memang tidak mewajibkan adanya sertifikat bahasa asing begitu. Tapi jika memang Bapak dan Ibu ini memiliki, itu akan sangat baik jika dilampirkan, walaupun tidak menjadi suatu keharusan. Konsekuensi logisnya adalah tentu karena itu dilampirkan dan interviewer juga memiliki database berkas yang kita lampirkan, maka akan sangat mungkin jika misalnya Bapak dan Ibu memiliki skor TOEFL ataupun IELTS dan lain sebagainya yang memang tinggi begitu ya,
bukan tidak mungkin bahwa interviewer akan bertanya dengan menggunakan bahasa Inggris untuk verifikasi begitu. Ini yang mungkin perlu bisa menjadi catatan ya gitu ya. Karena kan tentu Bapak dan Ibu ketika tes begitu ya berbeda-beda. Ada yang mungkin bagusnya ketika di reading comprehension begitu ya dan lain sebagainya. Namun tidak sampai tes speaking misalnya seperti IELTS begitu ya. Dan ini akan jadi salah satu bisa jadi bumerang begitu ketika kita menjawab tapi tidak sesuai dengan skor yang kita cantumkan gitu ya. Jadi ada kecurigaan-kecurigaan. Jadi memang jika memang itu dirasa menjadi salah satu nilai lebih dari Bapak dan Ibu seperti penguasaan bahasa asing karena tentunya utamanya di UPI ini juga ada syarat untuk memiliki sertifikat bahasa asing ketika nanti lulus, maka itu dilampirkan saja. Tetapi jika memang skornya belum optimal begitu ya atau dirasa ini bisa jadi bumerang untuk saya ketika nanti ditanya dalam bahasa Inggris tapi ternyata tidak menguasai dengan lebih baik, saran saya sih tidak begitu. Karena saya pribadi kemarin mungkin eh, untuk skor TOEFL bisa dikatakan cukup untuk masuk ke UPI begitu, tapi tidak saya lampirkan dan bersyukurnya tidak ditanya bahasa Inggris ya Bapak Ibu. Tapi untuk rekan saya yang lain ada yang ditanya dalam bahasa Inggris, walaupun tujuannya dalam negeri begitu. Mungkin itu jawaban dari saya, Pak Adam. Mungkin ada yang mau ditambahkan, silakan. Baik, Pak Vicky, terima kasih ya. Ini tadi pertanyaannya banyak sekali ya. Saya mau menyimpulkan nih Ya, agak ini ya. Tadi yang pertama adalah tentang ini ya, eh, yang LOA. LOA ya. ya. LOA itu kan Pak Sadam tanggal berapa Pak? LOA-nya 26. Ya, dikabarkan tanggal 26, Pak. Nah, 26 September kuliah toh? Apa, Pak? Maksudnya, Pak? 26 apa? 26 bulan ini, Pak. 26 bulan ini, Pak Adam. Oke, berarti kuliahnya ganjil ya. Oh, ya di genap, genap 2025. Ya kalau genap 2025 aman gitu. Tapi kalau seumpama ganjil ini yang sangat ini Pak Sadam, sangat berjuangnya ini kan gambling ya. Itu kan gambling ya. Kita yakin itu mau mau ya atau tidak. Tapi seperti yang saya katakan tadi kita harus punya tabungan terlebih dahulu untuk bayar UKT itu di awal. Tapi kalau seumpama genap ini Pak Sadam lebih aman gitu loh. Lebih amannya apa? Pengumuman BPI ini kan pasti akan molor juga gitu loh. Pasti akan molor walaupun mungkin tidak lama juga itu ya. Karena kan kemarin ada data error dan lain sebagainya ya, takutnya ya. Nah, ini kalau seumpama genap Pak Sadam aman, aman dalam artian kalau seumpama keterima ya alhamdulillah, kalau belum keterima katakanlah belum ada tabungan ya ataupun sudah ada tabungan tidak jadi kuliah ya aman gitu loh, hanya membayar uang tes saja, katakanlah seperti itu. Itu untuk terkait LOA ya. Karena kan dalam tes itu kan yang keterima katakanlah ya, LOA di tanggal 26 Juli ya, kuliahnya kan sudah jelas ganjil atau genap ya. Kalau saya dulu itu LOA-nya sudah lama karena saya mungkin punya LOA itu 2022 Desember ya. Karena itu dipaksa teman-teman saya juga untuk kuliah ya. Sebenarnya kan dulu itu sudah mau berangkat tahun 2019, tapi karena suatu hal yang ibaratnya harus diselesaikan di kampus ya untuk mengabdi lagi menjadi ya ada tanggung jawab dan amanah ya. Akhirnya mundur ya. Udah 2019 sudah keterima ya, 2020 corona dan akhirnya sampai sekarang baru bisa kuliah ya. Ya, jadi seperti itu Pak Ya. Sadam untuk terkait LOA. Lalu apa lagi tadi? Sudah Sudah terjawab? tadi sisanya tadi sudah dua terjawab. Oke, sudah dijawab oleh Ya, Pak Vicky ya. Oke. ya. Baik. Jadi kurang lebih itu ya, dan ini juga bisa berlaku untuk Bapak Ibu karena cukup banyak pertanyaan yang terkait dengan LOA dan daftar ulang, lalu pengisian KRS dan kuliah begitu ya. Jadi untuk Bapak dan Ibu yang memang terdapat atau memiliki LOA dan keterangan mulai semester genap, maka yang perlu diperhatikan adalah nanti tanggal daftar ulangnya saja begitu ya. Karena itu bisa dilakukan setelah pengumuman BPI-nya begitu ya, Mas Adam ya. Ya, Jadi betul. BPI-nya sudah lulus begitu ya. Kita
tenang saja begitu ya, karena nanti SPP akan dibayarkan dan otomatis kita tinggal daftar ulang saja. Dan pun nanti Bapak Ibu, kalaupun Bapak Ibu lolos begitu ya sebagai award di BPUP, tidak hanya SPP ya Bapak Ibu yang akan diganti ataupun dibayarkan oleh BPI, namun juga biaya pendaftaran ulangnya begitu ya. Mungkin itu. Selanjutnya kita akan lanjut ke Bu Asa atau Pak Asa yang sudah resen juga. Ya, Makasih. silakan. Pak. Bu Asa. Silakan Bu. Ya. Baik, terima kasih kesempatannya, Bapak. Perkenalkan, sebelumnya nama saya Asya Quranul Hafiza, asal saya dari Pontianak. Nah, kebetulan saya itu mengikuti beasiswa BPI ini yang tenaga pendidik. Jadi di sini saya ada sambil buka webnya ya. Kebetulan saya udah bisa buka. Nah, Ya. di situ itu ada kendala di saya ketika mau ke biodata. Di sini masih banyak kolom-kolom yang tidak bisa terisi. Pertama, nomor pendaftaran PT. Nah, saya di sini nggak bisa diklik, terus juga memang nggak bisa sama sekali. Jadi saya mau nanya, memang begini atau webnya belum benar atau gimana? Terus yang kedua, di bagian biodata itu juga ada NUPTK-nya, itu juga belum bisa diisi. Kebetulan saya sebagai tenaga honorer di sekolah dasar, jadi NPTK-nya memang harusnya kan memang diisi ya, tapi di sini belum bisa di. Nah, mau tanya kendala itu apakah nanti akan ada pembaharuan lagi mungkin atau gimana? Terus juga untuk riwayat pendidikan itu apakah dimasukkan dari jenjang SD, SMP, SMA sampai S1 atau hanya S1 saja? Nah, itu saja yang ingin saya tanyakan. Terima Ya. kasih. Baik, terima kasih. Silakan Mas Adam. Oke, baik. Bu Asa ya, untuk terkait beasiswa ya, untuk tendik ya Bu ya. Dan ada beberapa kolom yang mungkin di aplikasi belum bisa diisi ya. Nah, di sini coba saya cek dulu ya. Ada pembahasan terkait itu ya. Karena di sini kami dari kelurahan itu tidak memegang seluruhnya ya, katakanlah sistem ya dari BPPT itu kan yang mengelola dari BPPT ya. Jadi kami itu hanya fasilitas dalam universitas ya, tingkat institusi, tujuan dari para calon awardi ya, ataupun menjadi awardi ya. Dan apakah ada kendala atau tidak ya dalam studinya ya, atau bahkan pencairan ya seperti apa. Baik. Ini yang tidak bisa diisi kolom apa aja Bu tadi Bu? Bahasa. Yang nggak bisa diisi itu kolom NUPTK, terus eh, nik yang PD Dikti, Hmm. tempat lahir, sama Oke. nomor pendaftaran. Oke. Data Ibu tolong disinkronkan untuk yang Ibu bertugas di mana dulu? Saya bertugas di Sekolah Dasar SD 53 Sungai Raya, Kabupaten Kuburaya, Kalimantan Barat. Kalimantan Barat ya. Tadi ada ya fokus maju, bentar ya saya cek dulu. Oke. Berarti ini juga kalau saya lihat di eh, kolom chat ini ada beberapa Pak yang memang terkendala. Pertama terkait dengan login ya Bapak Ibu ya. Ada yang keterangannya tidak terdaftar, ada yang salah password dan lain sebagainya begitu ya. Lalu permasalahan kedua ada yang sudah bisa login tetapi beberapa kolom data itu tidak bisa terisi begitu ya Bu Asa ya. Ya, Iya baik benar, kita coba simpan ya. Kita coba Oke, ini ya. Bu Asa sudah ini belum? Sudah menghubungi dari pihak helpdesk atau belum? belum ada. Oke, coba buktikan screenshot helpdesk ya, helpdesk dari BPI, BPPT BPI ya, atau Puslapdik. Screenshot saja data apa saja tandai ya, dan nantinya bisa dilaporkan itu apakah ini dapat diperbaiki atau tidak itu, ataupun ada proses dari apa namanya refresh data karena sebelumnya kan terjadi kendala ya yang tidak bisa diakses atau bagaimana. Dan Bu Asa dan Bapak Ibu yang lain ya bisa nanti apa namanya selalu ditanyakan ya dari helpdesk itu dari pagi sampai sore, dari pagi sampai sore. Kalau
semua belum terjawab lagi di email lagi di akun Bapak Ibu atau di email ya. Itu Ya, bisa ya di helpdesk ya. Coba soalnya kan kalau yang mengaktifkan itu bukan saya. Kemarin kan tadi kan saya bilang ada salah satu calon award yang mungkin itu adalah rekanan ya, saya kenal ya dan minta bantuan. Itu pun tidak mudah, Bu. Katakanlah data NIK ya, itu tidak malah terganti dengan NIDN katakanlah seperti itu atau terganti dengan NIP ya. Itu kan tidak bisa diakses sampai kapanpun juga tidak bisa mengakses yang lain. Bisa login tapi tidak bisa lanjut ke step berikutnya gitu. ya. Nah, untungnya saya melaporkan dan follow up-nya itu saya sampai sekitar 2 harian lah maksimal ya. Itu baru bisa disinkronkan. Coba data Ibu juga dicek kembali di istilahnya dapodik atau apa ya biasanya ya. Kalau di sekolah itu nanti biar bisa diproses ya, sinkronkan atau seperti apa. Mungkin bisa Yes. juga nanti ditambahkan Bu Asa, kalau misalnya memang sampai besok misalnya begitu ya, ini masih belum bisa diakses, karena kalau yang kami baca dari pihak BPPT, ini sangat mungkin, begitupun dengan yang sudah awardee, ada yang datanya ini terhapus, ada yang datanya terblok begitu ya. Kalaupun misalnya Ibu termasuk yang terblok, katakanlah seperti itu, mungkin bisa membuat pengajuan baru Bu. Begitu. Jadi yang lamanya dihapus lalu membuat pengajuan baru seperti ini juga ada yang sudah berhasil ya melakukan pengajuan baru sehingga ketika nanti memasukkan NUPTK ya Ibu dari guru ya Iya, NUPTK ini langsung tersinkronisasi begitu supaya nanti tidak teranggap sudah daftar namun belum melengkapi biodata begitu ya mengingat waktunya kan cuma 11 hari lagi ya jadi supaya bisa dicicil dari sekarang. berarti yang jenis beasiswanya itu kita hapus, kita masukkan lagi jenis beasiswa yang baru, tapi datanya dilengkapin lagi ya, Pak ya. Iya, dari awal begitu. Karena dari kami pun yang awardee ketika kami sekarang sedang melakukan Monef, kami pun melakukan hal yang sama, cross-check lagi database yang sempat kami isikan pada saat awal untuk melakukan pencairan. Kurang lebih begitu ya. Iya, ya. Ya, Makasih ya, Pak ya. ya siap. Terima kasih Bu. Mungkin ini bisa sekalian dibahas ya Pak terkait dengan beberapa yang terkendala dengan tidak bisa login nih Pak. Begitu ya tadi sempat saya coba balas di kolom chat mungkin bisa saya bahas atau bagaimana Pak Boleh langsung aja dibahas. ya karena ini ada pertanyaan berulang ya Bapak Ibu saya coba untuk bahas untuk Bapak dan Ibu yang mungkin ketika login ini belum berhasil ada yang sudah berhasil ya Bapak Ibu ada yang belum berhasil ini mungkin bisa dicoba untuk lupa password terlebih dahulu sehingga nanti apa namanya ada pergantian password masuk ke email Bapak dan Ibu. Namun jika ini masih belum bisa, coba Bapak Ibu lakukan hal yang sama dengan pengajuan ulang seperti Bapak Ibu baru akan membuat akun begitu ya. Barangkali memang datanya semuanya terhapus begitu. Kalau Sabtu Minggu helpdesk itu kan libur ya. Jadi mulai Senin pagi itu digerilyakan lah Bapak Ibu diusahakan untuk bagaimana memperbaiki akun itu. Nah, perbaikan akun di weekend ini adalah mungkin Bapak Ibu bisa tadi ya melakukan lupa password ataupun yang kalau semua sudah bisa mencoba mengisi kembali dari awal, memilih jenis beasiswa dan lain sebagainya. Jadi seperti itu Bapak Ibu. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Adam. Mungkin kita berlanjut ke Ibu Sri. Silakan Bu Sri. Masih di mute Bu, boleh dinyalakan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal dengan Pak Lurah dan ini Pak apa? Pak Vicky Bu ya. Pak Vicky. Ya, Ya. salam kenal. Ya, sama-sama. Nama Sri Rahayu Pak. Saya dari Aceh. Saya dosen di Universitas Maliku Saleh. Alhamdulillah saya sudah mendapatkan LOA dari UPI Pak di bulan Mei dan sudah juga mendaftar di BPI pada tanggal 10 apa 12 saya sudah mencetak kartu Pak. Jadi setelah kejadian retas ini maka data saya hilang semua. Di tanggal 18 kemarin hari Kamis saya mencoba mendaftarkan kembali.
Alhamdulillah ada beberapa yang yang sudah diisi kembali, tapi data yang awal sudah hilang, harus diisi seperti semula. Ya. Yang saya ingin tanyakan, di mana proposal yang kita buat untuk mendaftarkan BPI adalah hasil seperti kami sebagai dosen harus mengambil dari universitas yang kami ini yang ada di kami. Tapi kadang ada pertanyaan seperti ini, seperti ada nggak dosen yang di UPI yang Ibu kenal gitu. Sedangkan kami, kalau saya ada, tapi tidak kenal sekali Pak. Misalnya seperti Pak Diding waktu acara wawancara. Tapi secara dekat, emosionalnya tidak. Apakah ada satu wadah dari lurah untuk memperkenalkan kami atau sama dosen-dosen hingga kami nanti saat wawancara yakin saya sudah mengobrol Pak dengan ini gitu. Saya sudah mendapatkan ini bahan ini gitulah Pak Lurah. Ada nggak kesempatan kami yang berada jauh, mungkin kalau saya dosen cuman di UPI ada kenalan tapi tidak dekat, tidak dekat, bisa nggak mendekatkan kami atau membuat satu waktu hingga kami bisa mengobrol bareng seperti ini atau ngopi bareng kah atau apa dengan dosen-dosen yang ada di UPI Pak, hingga nantinya kami bisa memberikan, oh Ibu kenal sama siapa-siapa aja di UPI, oh saya kenal sama dosen ini sama ini gitu Pak. Yang kedua, untuk esai Pak, untuk esai mungkin itu pribadi yang kita tuangkan di situ dan apa saja yang ada di esai kita, insya Allah kita mengetahui. Tapi adakah trik-trik yang khusus, misalkan di esai itu harus 200 kata, lebih dari 200 tidak boleh, misal begitu. Atau di esai itu Ibu harus menekankan bahwasanya ada pertanyaan-pertanyaan yang memang nantinya setiap wawancara itu pasti ditanyakan. Trik-trik yang ini loh Bu, memang kita kadang sudah mengingat karena itu memang pribadi kita. Tapi kadang-kadang saat pertanyaan itu dilontarkan, ada nervous, ada kegalauan yang lulus nggak ya gitu Pak. Pak Lurah, mohon pencerahannya dan mohon motivasi agar kami bisa ya jadi awader di Amin. UPI. Amin, Terima amin. kasih Amin. Pak Lurah. Ya, terima kasih. Saya Sama-sama. akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Aduh. Baik ya, ini pertanyaannya banyak sekali dan luar biasa nih Bu Sri Renawulan. Salam kenal ya. Ya, Pak Saya Lurah. Adam ya dari Jawa Timur aslinya Bu ya, tapi sudah Alhamdulillah. melalang buana sekarang bertugas di Jawa Barat ya. Saya di Karawang, Unsika ya Bu. Ya. Jadi untuk Bu Sri ya tadi adalah bahwasannya kan tadi sudah mendapatkan LOA ya Bu ya di UPI ya. Di prodi apa Bu tadi Bu? Alhamdulillah saya sudah dapat LOA. Saya udah 2 kali ikut Pak Lurah. Yang pertama saya ikut di bulan Juni. Terus saya tidak membuat defer. Jadi akhirnya saya tes lagi di bulan Mei dapat LOA-nya. Di Oke, administrasi pendidikan yang wawancara waktu itu Pak Diding, Pak Kaprodi, Diding. Kaprodi ya, Kaprodi ADN, administrasi pendidikan. Baik, baik Bu. Kalau dari kami ya katakanlah untuk mendekatkan ya secara personal ya ibaratnya semua dosen itu kan juga nanti punya kesibukan masing-masing karena di UPI itu kan banyak jurusan juga gitu ya. Cuman strategi yang diterapkan ya mungkin pernah saya lakukan juga itu adalah kita komunikasi intensif Bu dari mungkin katakanlah saya pengen dengan Prof Diding katakanlah saya pengen dengan Prof Budiman Syah ya katakanlah seperti itu ya. Jadi kita intensif WA saja terkait apa namanya terkait rencana riset kita tuh apa gitu ya. Ya kan Bu Sri katakanlah mau S3 ya. Apa ya Bu ya? Administrasi pendidikan ya. Iya Pak Lurah, Ya. administrasi Nah, pendidikan S3. kiranya Bu Sri ini lebih tertarik kepada siapa? Kalau enggak 2 orang lah. Ya. Jangan 1 orang, 2 orang ini di WA, dikirimin
apa namanya rencana riset Bu Sri ya, seperti apa, minta masukannya. Itu bisa menjadi bahan nanti akan wawancara. Saya sudah mendiskusikan dan sudah berkonsultasi lebih intens dari para calon promotor, calon calon pembimbing akademiknya yang akan melakukan riset ini ya, dan nanti luarannya ini. Tapi perlu diingat Bu Sri, untuk pengalaman saya menjadi ibaratnya pendidik juga ya di kampus ya, katakanlah kalau untuk S3 dosen itu dalam riset itu harus sesuai dengan apa yang sudah kita lakukan, Bu. Yang sebelumnya di saat kita mengabdi di kampus katakanlah ya. Apa yang sudah dilakukan, katakanlah sudah ketemu nih riset tentang dunia pendidikan ya, atau mungkin dalam pengembangan model atau pengembangan metode atau penerapan metode yang nantinya akan menjadi hal-hal baru, model baru atau bukan bahkan metode baru. Tapi harus sinkron. Nanti akan enak ya. Nah, pengalaman dulu yang saya alami adalah bahkan saya memang prepare banget ya Bu ya. Bahkan katakanlah waktu 45 menit untuk wawancara itu saya hanya kepake sekitar 12 menitan nih Bu. Jadi sudah nggak ada pertanyaan lagi, sudah close, sudah cukup itu ya. Karena ya apa yang kita jelaskan itu mengalir itu Bu, dan terstruktur apa, mulai dari apa, dan nanti outputnya apa, hasilnya apa. Jadi seperti itu. Nah kalau untuk memfasilitasi ke seluruh ini dosen kan agak keribetan juga ya nantinya. Kalau untuk sinkron semua prodinya ada banyak, kita kan nggak tahu ya, ini ada di prodi mana saja ya. Lalu yang selanjutnya, Ibu nanti akan selalu berkoordinasi dengan pilih 2 dosen ya, kalau bisa 2, untuk meminta masukan dan saran terkait penulisan proposal ya. Lalu untuk apa lagi tadi, esai ya Bu ya? Iya Pak Lurah, Ya, esainya. nanti akan ada mock up Bu, dalam artian setelah ini kan besok Senin ikut aja, ini masih ada banyak stepnya nih kegiatan kami yang semoga aja berkah dan bermanfaat untuk semuanya. Jadi masih ada nanti sosialisasi yang ada pemaparan terkait juga ya, esai dan bagaimana mendapatkan beasiswa itu ya, trik and triknya, dan juga nanti akan ada mock up. Mock up ini lebih intens ya. Nanti akan Bapak Ibu bisa ikuti. Jadi seperti itu Bu Sri. Ya, Lurah, terima kasih. Ya, ya, baik. sama-sama. Terima kasih Bu. Mungkin saya izin menambahkan karena ada pertanyaan serupa di Slido ya Bapak Ibu. Untuk pertanyaan utamanya untuk bagi Bapak Ibu yang mungkin mendaftar di S3, ini kan berkaitan dengan penelitian ya. Biasanya memang ada pertanyaan terkait dengan apakah sudah memiliki promotor dan menghubungi calon promotor begitu ya Bapak dan Ibu ya. Nah, ini Bapak dan Ibu harus mulai punya ancang-ancang seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Januar ya Pak Adam, bahwa Bapak dan Ibu at least minimal sudah mengetahui siapa yang akan menjadi calon promotornya begitu. Oke. Minimal dilihat dari konsentrasi dosen tersebut, dan biasanya untuk melihat konsentrasi Bapak Ibu hanya perlu melihat atau mencari brosur daftar mata kuliah dan juga dosen yang ada di jurusan atau program studi Bapak Ibu. Jadi minimal ketika Bapak Ibu menyebutkan 1 atau 2 nama prof, Bapak Ibu sudah memiliki reasoning yang jelas begitu ya, tidak hanya oh karena sudah ketemu atau belum begitu ya. Nah, lebih baik lagi ketika Bapak Ibu sudah memiliki email. Biasanya email dosen sangat mudah untuk kita jumpai ya. Misalnya Bapak Ibu cari nama lengkapnya, biasanya ada biodatanya. Minimal Bapak Ibu bisa mengajukan email begitu ya untuk berkomunikasi terlebih dahulu secara formal di sana begitu ya. Jadi ketika ditanya apa usaha yang sudah Bapak Ibu lakukan untuk mendapatkan promotor, saya sudah menghubungi calon promotor saya yang konsentrasinya bidang ini melalui email. Nah, itu akan lebih baik daripada Bapak Ibu tidak memiliki gambaran, oh belum menghubungi karena saya di luar kota dan lain sebagainya. Minimal ada effort lebih yang Bapak Ibu lakukan begitu ya. Terkait esai nanti Bapak dan Ibu boleh tunggu informasinya begitu ya terkait dengan mock up untuk lebih lanjutnya. Nah, sebelum kita lanjut ke pertanyaan secara langsung ya Pak, terkait dengan beberapa pertanyaan di Slido. Yang pertama adalah jika sudah melakukan defer maka pendaftaran BPI ya begitu ya Pak Lurah ya gitu. Ya, Jadi justru itu yang lebih aman ya kalau tadi kata Pak Lurah ya, karena
Pak Lurah dan saya pun jalur itu ya, begitu ya. Jalur semester genap dan mengajukan BPI. Justru yang agak harap-harap cemas biasanya yang semester 1 nih Bapak Ibu ya, yang daftarnya semester ganjil, lalu Bapak Ibu mendaftar BPI sekarang karena biasanya tetap harus membayar dulu SPP atau dengan skema yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Lurah begitu. Nah, mungkin ini terkait dengan Tubel nih Pak. Saya dari Sumatera ambil S3, apakah status tugas belajar berpengaruh terhadap pengumuman kelulusan BPI? Karena September ini saya akan ajukan Tubel dan mungkin di bulan Juli sekarang mengajukan untuk BPI kurang lebih mungkin seperti itu. Berhubung Pak Lurah ini kan dosen juga boleh dijawab Pak. Baik, ini dengan siapa Mas Vicky tadi? Di sini anonimus Pak, jadi tidak mau disebutkan namanya. Oh, oke. Iya. Terkait tubel ya, terkait tubel itu tidak harus tubel dulu ya. Yang penting itu kuliah dulu, baru mengurus tubel ya. Jadi kalau mengurus tubel tapi nggak jadi kuliah kan nanti gimana ya? Repot nantinya ya. Jadi yang penting Bapak Ibu fokus untuk kuliah terlebih dahulu dan mendapatkan beasiswa ini atau menjadi award ya. Jadi baru setelah itu mengurus untuk mengurus surat tubelnya. Jadi surat tubel itu setelah Bapak Ibu kuliah, gitu. Bukan sebelum. Jadi santai dulu saja, ya. Untuk itu terkait tubel ya, surat tubel ya. Nah, lalu terkait tadi menambahkan ya jawaban bahwasanya ya kalau memang diver itu yang lebih amannya aja ya. Kalau saya adalah menggunakan cara yang tidak aman sebenarnya dulu itu. Dulu saya kuliah di Ganjil, tapi beasiswa keterimanya pada saat kuliah itu ya. Nah, jadi otomatis saya membayar uang pendaftaran dan juga membayar uang registrasi SPP 1 semester. Tapi seperti yang saya katakan, yang penting yakin kita mempersiapkan dengan matang itu tadi bahwasanya kalau rezeki akan kemana dan kita tahu akan menilai diri kita sendiri. Optimis bahwasanya kita yakin diterima. Tapi ya harus ada usaha, harus ada persiapan yang matang gitu. Nah, bagaimana lalu uangnya Pak dikembalikan atau tidak dikembalikan semuanya? Ya. Dari SPP, dari uang pendaftaran dikembalikan semuanya. Jadi aman. Gitu. Walaupun nanti prosesnya menunggu setelah 3 bulan. Katakanlah seperti itu. Bapak Ibu. Baik. Ya. Selanjutnya ini juga terkait ya dengan apa yang disampaikan oleh Pak Lurah tadi. Sebenarnya yang gimana sih Pak yang dicari oleh BPI untuk penerima beasiswanya? Nah, apakah harus yang ditonjolkan dalam wawancara agar dapat nilai tinggi dan lulus? Nah, ini tips dari Pak Adam. Pada saat wawancara kemarin, apa yang ditonjolkan, Pak? Selain tentunya Ya, iman dan keyakinan. jadi tidak hanya itu Bapak. Terima kasih ya Mas Vicky ya. Sudah ini. Langsung saja saya jawab ya. Jadi tidak hanya wawancara saja, tapi dalam pemberkasan itu kita juga harus punya portofolio yang ibaratnya mulai memiliki nilai tinggi gitu ya. Pengalaman-pengalaman kita ya, terus pengabdian kita itu apa saja ya. Karena nanti dalam esai dan juga portofolio itu akan berkaitan ya. Kita punya portofolio, baru kita nulis esai. Jangan nulis esai terus habis itu portofolio. Nah, portofolio itu akan mendukung Bapak Ibu untuk menulis esai dan menceritakan apa yang sebenarnya terjadi dalam kondisi Bapak Ibu. Dan psikolog itu perlu diketahui Bapak Ibu ya, itu tidak bisa serta-merta kita percaya kepada kita dan kita akan diuji seperti apa karya kita, lalu hasil kita, pengalaman kita sudah pernah jadi apa saja, katakanlah seperti itu. Lalu katakanlah saya menjadi koordinator MKWU ya, apa yang sudah dilakukan ya? Saya bagaimana melakukan pendekatan humanis ya dan juga membagi mata kuliah itu dengan rata ya, tidak ada diskriminasi, tidak ada keberpihakan kepada yang lain ya. Itu salah satunya, itu yang terpenting karena komitmen untuk menjadi pemimpin dan tanggung jawab itu penting sekali. Saya pernah jadi ketua ya, katakanlah di pengembangan penjaminan mutu. Mau seperti apa penjaminan mutu itu? Harus datanya real, nyata ya. Lalu bagaimana apabila terjadi konflik? Nah, dalam suatu esai itu akan muncul konflik-konflik nantinya ya. Apa sih konflik yang terjadi dalam Bapak Ibu ceritakan, tapi jangan curhat, jangan kebanyakan curhat, tapi apa ya, bercerita tapi ada solusi gitu. Tapi cerita curhatnya itu jangan dilebih-lebihkan dan jangan diperpanjang gitu loh.
ya, tapi lebih kepada konteks akademik ya, dan bagaimana kita bisa bangkit ya, bisa bangkit dan eh, berkembang kembali seperti apa ya. Jangan sampai mencari terus ya, nggak ada habisnya. Kalau seperti itu nggak ada solusi gitu. Tapi yang terutama adalah solusi yang penting itu. Ya, Ya, baik, terima seperti kasih itu. Pak Adam. Ini juga ada pertanyaan yang japri nih Pak terkait dengan differ bagi Bapak Ibu yang memang mau differ. Ini kami informasikan bahwa kelurahan ini tidak mengakomodasi atau memfasilitasi untuk differ ya Bapak Ibu, karena ini terkait dengan pemberkasan Bapak dan Ibu secara mandiri. Bapak Ibu hanya perlu berkirim pesan ke RMBUP dan itu prosesnya mudah sekali, hanya perlu menyebutkan nama dan kemudian nomor peserta atau nomor registrasi kemarin pada saat pendaftaran. Dan jika memang tersedia di program studi yang dimaksud, maka Bapak Ibu bisa untuk mengajukan differ dan pastikan Bapak Ibu menerima LOA yang baru, begitu kurang lebih. Dan untuk differ ini hanya kesempatannya 1 kali ya Pak Adam ya, kalau tidak salah ya. Jadi hanya Ya, dari ganjil ke genap atau genap ke ganjil, tidak bisa betul. ganjil ke ganjil, begitu ya Pak Adam ya. Ya, itu perlu Ya. apa namanya? Perlu dipahami oleh Bapak Ibu. Nanti takutnya perpanjang lagi gitu. Jadi 1 kali ya saja Bapak Ibu ya, differ itu ya. Ya, hanya 1 kali saja begitu ya. Zoom lagi Pak. Ini sudah ada 2 ibu yang sudah raise hand. Silakan Bu Yanti, mungkin pertama saya berikan kesempatan karena raise hand lebih dulu. Lalu Ibu Aksannya. Terima kasih. Sebelumnya mohon izin apakah suara saya terdengar? Ya, terdengar jelas Bu. Terima kasih Pak Vicky. Selamat malam Pak Vicky, Pak Adam, juga seluruh calon anggar di BPI ya. Ya. Mudah-mudahan dilancarkan semuanya. Amin. Baik, ada pertanyaan di sini terkait poin-poin yang harus kita lengkapi untuk apa namanya ini, untuk berkas ya Pak. Ya. Di poin prestasi sebelumnya itu saya lihat di web yang belum diretas itu ada prestasi itu minimal tingkatannya kabupaten kota, tapi sekarang itu minimalnya nasional, Pak. Ya. Apakah itu memang sudah pastinya seperti itu atau mungkin ada bocoran lainnya gitu ya? Karena untuk tingkat nasional itu rasanya tidak banyak yang bisa mencapai prestasi di tingkat nasional gitu Pak. Ya. Kemudian pertanyaan kedua untuk poin penghargaan. Nah di penghargaan ini kan tadi saya sudah bertanya ke Pak Vicky, Ya. itu yang bisa di grading juara 1, 2, 3 gitu ya Pak. Ya. Tapi apakah itu termasuk tiket prestasi atau bagaimana bentuk penghargaan ini? Apakah misalnya penghargaan saya diberikan penghargaan oleh wali kota misalnya seperti Ya. itu? Apakah itu termasuk ke dalam penghargaan atau seperti apa? Ya. Satu lagi Pak, Ya. untuk guru itu kan karya ilmiahnya kan bisa PTK ya, Ya. PTK atau nah itu dengan riset itu apa perbedaannya Pak gitu? Ya. Mungkin terima kasih, segitu aja pertanyaan Ya, saya. terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Adam. Banyak sekali nih ya pertanyaannya luar biasa ya. Nah, langsung saja ya Bu Yanti, salam kenal ya. Ini yang saya jawab yang terakhir dulu ya. Apakah PTK itu sama dengan riset ya atau gimana atau seperti apa Bu tadi Bu? Iya Pak, itu perbedaan antara penelitian dengan tingkat kelas. Sebenarnya gini ya, untuk PTK itu bisa dilakukan ya sama juga dengan riset itu ya, menggunakan metode kuantitatif ya, bisa ya, bahkan kualitatif PTK juga bisa ya. Ya, tetapi bobot dalam perguruan tinggi ya, kita itu sebagai mahasiswa S1, S2 dan S3 itu tidak boleh melakukan PTK kembali gitu ya. Karena PTK itu dikhususkan untuk bagi calon guru, bagaimana untuk mengevaluasi perkembangan pembelajaran di dalam kelas ya. Yang Bapak Ibu sudah lakukan sesuai dengan bidang studi masing-masing ya. Nah, itu adalah gunanya untuk menciptakan suasana pembelajaran ya atau progres dalam pembelajaran itu lebih efektif ya untuk keberlanjutan. Jadi seperti itu. Bisa dilakukan, itu juga merupakan karya tulis ilmiah ya bagi Bapak Ibu guru ya. Dan dosen pun juga bisa melakukan gitu PTK itu. Tetapi kalau semua menjadi syarat utama itu tidak boleh, Bu.
syarat utama menjadi sarjana, magister ataupun doktoral. Itu terkait PTK ya. Jadi sama-sama riset ya. Tetapi ada banyak ini kan pro kontra ya. Banyak profesor yang mengatakan PTK itu tidak layak dan sebagainya, itu pro kontra, Bu. Tapi tetap saya sebagai titik tengah atau jalur tengah sesuai dengan pendapat yang saya gagasan atau pengetahuan yang saya miliki adalah bahwasanya PTK itu sah-sah aja itu. Asal metodenya jelas ya, dan juga arah dari alur penelitian itu jelas ya. Tetapi memang tidak boleh ya untuk dilakukan menjadi syarat untuk lulus sarjana, tingkat sarjana, bahkan magister ataupun doktoral. Jadi seperti itu Bu Yanti untuk terkait PTK. Sama-sama riset itu ya. Oke. Lalu apalagi tadi Bu Yanti? Tadi terkait dengan ini Pak, terkait dengan prestasi untuk penghargaan yang bukan yang prestasi ya, untuk yang penghargaan ini termasuk misalnya penghargaan dari wali kota dan lain sebagainya, itu bisa dilampirkan ya Pak. Kecuali Bisa dilampirkan itu. Kecuali dengan untuk yang prestasi kan tadi grade-nya di awal itu boleh terbuka untuk jenjang atau kategori mana saja. Nah, sekarang itu ya. kategorinya jadi nasional. Nah, Nasional ya. apakah Oke. yang lokal ataupun provinsi ini bisa dimasukkan atau tidak? Mungkin gitu ya Bu ya pertanyaannya. Iya. Ya. Oke. Jadi untuk langsung saja saya jawab ya Bu Ya. Yanti dan Mas Vicky. Jadi kalau seumpama tadi mendapatkan penghargaan wali kota, kabupaten ataupun kota ataupun provinsi, silakan dimasukkan saja di nasional itu, karena memang saya melihat juga itu ya, penghargaan itu sekarang yang terbaru itu tiba-tiba nggak ada ya, itu dimasukkan saja secara nasional ya, kan itu merupakan ribet dari Bapak Ibu ya, jadi dimasukkan saja terlebih dahulu. Mungkin atau kan nanti diperbaiki lagi atau mungkin ada pemberitahuan lagi. Kami juga belum ada informasi yang terkait perbaikan ataupun evaluasi dari aplikasi yang terbaru, link yang terbaru ya. Ya. Nah, nanti diikuti saja. Biasanya kalau pengalaman saya adalah kalau ingin mendapatkan informasi terbaru bisa dari Twitter ataupun Instagram ya, Puslabdik ataupun BPI, dan kami pun juga selalu memfasilitasi apabila ada info terbaru dari Puslabdik dan BPI akan selalu diinfokan. Jadi seperti itu Bapak Ibu di akun Instagram kami yaitu Our BPUV. Jadi seperti itu. Kita main Instagram aja nggak apa-apa gitu. Kalau di TikTok jangan ya. Ya. Jadi seperti itu. Mungkin menambahkan ya Bu Yanti, kalaupun misalnya kalau di BIM yang skema S1 kan ada ya BIM ya, itu biasanya kan ada kurasi dulu ya Bu Yanti ya, untuk grade prestasinya itu ada kurasi, untuk setiap prestasi itu ada scoringnya begitu ya. Kalau misalnya untuk yang S2 dan S3 mungkin kalau saya tidak apa dicantumkan selagi memang itu diperbolehkan. Toh nanti juga kalau misalnya ada yang perlu diperbaiki, biasanya ada masa sangka dan sebagainya, itu tinggal diperbaiki saja, misalnya tinggal dihapus dan sebagainya. Nah, kalaupun misalnya memang ada penghargaan, itu juga dimasukkan. Nah, tapi yang lebih penting daripada mencantumkan sertifikat atau penghargaan itu adalah apa yang memang perlu disampaikan sebagai nilai tambah Bapak dan Ibu di dalam esai. Misalnya ketika mendapatkan penghargaan, bagaimana Bapak dan Ibu bisa sampai di titik itu dan sejauh mana kontribusinya. Lalu ketika ada pencapaian, itu bagaimana pencapaian itu bisa tercapai dan bagaimana kontribusinya. Jadi selalu disampaikan kontribusi. Mungkin kurang lebih itu Bu Yanti, begitu. Baik, terima kasih Kak Vicky. Ya, Sedikit lagi maaf tadi ya, silakan, memastikan. Ya. Jadi kalau misalnya saya punya PTK ataupun misalnya best practice itu bisa dimasukkan ke karya ilmiah itu ya Pak? Iya, Mungkin. bisa Bu. Nanti di jenisnya boleh pilih penelitian karena PTK juga termasuk di dalam penelitian, begitu. Baik. Iya. Terima kasih Pak Vicky, Pak Adam. Terima Ya, kasih Bu sama-sama. Yanti. Selanjutnya Bu Aulia, silakan Bu. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aulia, Pak Adam dan Pak Vicky dan peserta lainnya. Saya dosen dari Pekanbaru Riau. Ya. Nah, saya tadi Pak Adam udah menyinggung tentang tugas belajar. Nah, bagaimana nih Pak Adam? Kalau kita kan di administrasi kampus, saya udah dapat LOA dan insya Allah akan kuliah di Ganjil 2024-2025 ini. Nah, kalau dari Riau ke Bandung kan otomatis kita pengen fokusnya kuliah aja ya Pak Adam ya. Ya, Nah, dari betul. kampus itu ketika kita sudah mau berangkat ke Bandung, itu pilihannya cuma dua, izin belajar atau tugas belajar.
Ya. Kalau kita dikasih izin, kalau kita mengajukan izin belajar, kita tetap diberikan tugas-tugas dari kampus. Salah satunya ngajar. Betul. Nah, Ya. seperti itu. Nah, apakah ketika kita mengurus tugas belajar, itu akan mempengaruhi penyeleksian BPI? Itu aja Pak Adam. Terima kasih. Ya. Silakan Pak Adam. Oke, baik. Langsung saja ya, Mas Diki, saya jawab dari Bu Alia Stefani. Ini dari kampus mana, Bu? Di Riau. Universitas Islam Riau. UIR ya? Iya, UIR. Oke, baik. Ini banyak teman saya juga di UIR ya, matematika. Jadi gini, Bu, terkait tugas belajar ya, dan izin belajar. Kalau izin belajar Ibu nggak logis gitu loh. Iya, Dan nggak betul. boleh. Karena kan nggak mungkin ya diberikan tugas, walaupun daring pun nggak bisa. Karena Nggak bisa. Ibu harus absen dan masuk kampus setiap hari, Bu. Itu kalau izin belajar. Tapi kalau tugas belajar itu sangat mungkin sekali. Ya. Nah, tetapi memang tugas belajar itu adalah resikonya ya harus lolos beasiswa ini. Iya, Karena maksud saya ketika kita ngurus tugas belajar, misalnya nih kalau dari pengalaman teman-teman, kalau kita ya, udah mengajukan tugas, biasanya beberapa minggu di PDDikti udah berubah gitu. Nah, ya itu betul. apakah mempengaruhi penyeleksian di BPI-nya atau gimana? Kalau mempengaruhi atau tidaknya Iya. ya, karena kami kan juga tidak tahu ya apa namanya aspek penilaiannya itu apa saja ya. Tetapi yang menjadi pengalaman saya adalah di saat wawancara itu saya pernah ditanyakan pertanyaan penting ya, Bu ya. Jadi Pak Adam ini kan rumahnya di Karawang katakanlah, home base-nya di Karawang, kan dekat dengan Bandung ya. Kenapa nggak izin belajar saja dan lain sebagainya? Loh, saya sudah melakukan tugas belajar ya, Bapak ya. Dan saya juga sudah bertempat tinggal berdomisili di Bandung. Nah, itu adalah saya untuk melakukan studi lanjut ini karena prinsip saya fokus untuk studi ini, saya melakukan studi ini adalah untuk fokus belajar dan untuk lulus tepat waktu dan maksimal ya. Maka dari itu saya memilih untuk ibaratnya ngontrak ataupun ngekos ya. Jadi seperti itu. Itu menjadi nilai tambahan bagi psikolog. Ini salah satu bocorannya seperti itu. Nanti bocoran-bocoran yang lain akan di sesi-sesi Oke, selanjutnya. baik. Terima kasih Pak Ada, Pak Vicky. Jadi ya, jadi Ya, terima Ibu kasih. di tugas belajar saja ya. Ayah, terima kasih. Ya, baik, terima kasih. Karena sudah tidak ada lagi yang raise hand, saya akan, oh ada Pak Yudi, nanti sebentar ya Pak ya, saya akan tanyakan dulu ini singkat review untuk beberapa pertanyaan yang masuk ke Slido supaya selesai begitu ya. Yang pertama, Bapak dan Ibu, jika pertanyaannya terkait dengan kendala teknis, beberapa alternatif solusi tadi sudah disampaikan, mulai dari Bapak dan Ibu boleh ganti password begitu melalui email. Yang kedua, bisa mengajukan pendaftaran ulang dari awal karena barangkali Bapak dan Ibu terblokir begitu ya, karena ini cukup banyak pertanyaan terkait dengan biodata, pengisian tanggal lahir dan lain sebagainya. Nah, lalu pertanyaannya Pak terkait dengan apakah sebentar tadi mana ya? Hilang pertanyaannya ya. Oh, ini poin-poin penghargaan, bentuk penghargaan yang dimaksud itu seperti apa? Apakah piagam penghargaan atas peran tertentu ini bisa termasuk? Itu pertanyaan yang pertama. Dan yang kedua adalah terkait dengan jika ada kesalahan eh, setelah cetak kartu. Nah, apakah masih bisa diperbaiki? Tadi juga sebenarnya sudah dijawab di kolom komentar, tapi mungkin boleh di-review lagi, Pak. Ya, Pak Vicky, mohon diulang lagi tadi putus-putus bisa ya? Ya, pertama mungkin terkait dengan yang penghargaan. Ya, Penghargaan ini skupnya seperti apa, Pak, agar bisa dimasukkan di dalam isian untuk penghargaan. Lalu yang kedua adalah bagaimana jika yang sudah cetak kartu tapi masih ada kesalahan datanya, begitu, Pak. oke. Kalau cetak ya untuk penghargaan ya, Ya, skopnya di mana ya? Kalau kan beda-beda ini ya, ada kelas ya, budaya, ada satu, ada dua, ada tiga ya. Nah, kalau penghargaan kan bisa dimasukkan secara bukti ya, bukti fisik ya. Nanti bisa disubmitkan dan juga nanti bisa dituliskan di esai. ya, Pada saat katakanlah saya menerima penghargaan ini pada tanggal berapa, ini harus jelas diterbitkan oleh gubernur ataupun menteri atau bupati atau wali kota. Itu juga bisa ditulis di esai ya. Itu terkait tentang penghargaan ya. Lalu apabila cetak kartu salah, ini saya perlu tahu ini namanya siapa ini? Bisa komunikasi nggak? Jadi biar enak itu loh. ini infonya titipan pertanyaan dari teman katanya.
teman siapa ini? Enggak, yang bertanya siapa dulu sekarang? Anonimus, Pak. Anonim. Iya, mungkin lalu tidak ingin disebutkan namanya. Oke. Apabila sudah cetak kartu BPI ya, Ya, berarti sudah tersubmit semua ya? iya, sudah tersubmit. Paling tadi solusinya kalau di kolom chat ini bisa menghubungi helpdesk Bapak dan Ibu ya Iya. dari kelurahan. Kita 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 nggak bisa apa-apa kalau sudah tersubmit semua, dan kita harus tahu dulu kesalahannya apa ya. Kalau kita nggak tahu ya gimana kita bisa membantu follow up, katakanlah seperti itu. Ya, Kan banyak case-nya itu, banyak kasusnya itu banyak. Jadi kita harus telusuri dulu satu persatu baru kita sampaikan gitu loh. Dan kita menyampaikan juga tidak mudah gitu loh. Harus ada hal-hal yang mungkin apa yang harus kita, strategi apa yang harus kita lakukan gitu. Nggak bisa gitu. Nah, bagaimana komunikasi kita awal kepada BPPT-nya, bagaimana untuk membuka kembali. Karena kalau sudah submit itu kan sudah final ya. Kan ada biasanya ada peringatan, pastikan Bapak data Ibu sudah benar pastikan gitu. data sudah benar. Ini data tidak dapat diubah kembali. Nah, itu yang menjadi apa namanya peringatan lah ya untuk Bapak Ibu. Jadi seperti itu terkait data yang sudah tersubmit di mana ya Ya, ya. solusinya. Jadi seperti Mungkin itu. kita akan beralih ke Zoom lagi. Ada Pak Yudi, silakan Pak Yudi, monggo. Ya, Pak Yudi. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Adam, Pak Vicky, dan teman-teman semuanya. Ya. Izin, Pak, mengenai terkait prestasi tadi, gitu kan. Kalau dilihat dari yang kita bahas tadi kan tidak harus berhubungan dengan prestasi non akademik ya. Nah, Ya. contohnya begini, kan kalau non akademik contohnya di bidang olahraga yang jelas itu skalanya ada setara emas, terus setara perak dan finalis begitu ya kalau dilihat dari pilihannya. Nah, apakah prestasi seperti penerima dana hibah yang diadakan oleh Bima itu juga bisa kita masukkan di kolom prestasi begitu, Pak? Terima Ya. kasih. Ya. Mungkin saya izin langsung jawab ya Pak Lurah. Kalau terkait dengan penerima dana hibah itu Bapak boleh juga memasukkan Pak, nanti bisa memasukkan setara dengan emas begitu, karena saya juga melakukan hal yang sama karena meraih apa namanya penerimaan dana hibah atau melalui pitching. Pokoknya selama ada proses seleksi, Bapak dan Ibu kalaupun misalnya punya ada dalam bentuk sertifikatnya itu sebaiknya bisa disampaikan atau dilampirkan. Misalnya dalam bentuk sertifikat ataupun SK-nya begitu. Ya. Itu nanti diperjelas bisa di esainya begitu ya Pak Lurah ya. Betul sekali. Jadi apa yang dikatakan Pak Afik itu benar ya. Tadi bahwasanya kalau seumpama kita dapat hibah ya, jadi prestasi apalagi olahraga itu banyak sekali ya, secara emas, perak ataupun perunggu ya. Nggak apa-apa kalau kita kan intinya ada proses seleksi yang di sana ada SK ataupun ada sertifikat, itu bisa dilakukan untuk apa namanya mendapatkan prestasi ataupun penghargaan, dimasukkan di sana nggak apa-apa asal ada proses seleksi ya, karena tidak semua orang bisa mendapatkan hibah itu. Ataupun Bapak Ibu pernah menjadi pelatih judo, pelatih pencak silat ataupun yang menjuarai timnya, itu juga bisa itu. Nah, seperti itu. Menjadi pemateri ya, katakanlah menjadi pemateri internasional ya. Kelasnya adalah dengan kerjasama dengan Kementerian Luar Negeri seperti yang saya pernah lakukan, itu juga bisa dimasukkan dengan prestasi ataupun bahkan penghargaan. Jadi seperti itu Pak Yudi Esa. Ya. Baik, terima kasih Pak Lurah, dan selanjutnya dari Bu Nina, silakan Bu Nina. Ya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Nina dari Universitas Muhammadiyah Bogor Raya. Alhamdulillah saya sudah diterima di Pendidikan Bahasa Indonesia, dan saya memilih mulainya itu bulan Januari atau genap. Jadi alhamdulillah aman, tadi sudah mendapatkan pencerahan. Nah, lalu yang ingin saya tanyakan adalah, alhamdulillah saya kan sudah lolos Serdos tahun 2018. Nah, apakah itu masuk ke prestasi atau penghargaan saja? Ya, siap. Atau nuhun. Pak Lurah, ya Ibu Baik. salam. Baik Bu, ya. Kalau Serdos ya, dan juga apa namanya ya, lolos Serdos 2018 ya, itu bisa dimasukkan Bu di prestasi atau penghargaan. Saya pun juga memasukkan itu. Saya lolos di tahun 2019. Jadi bisa dimasukkan di kolom prestasi atau penghargaan. Karena
Itu kan harus ada proses seleksinya juga pengecekan data, apa yang kita tulis, dan kita harus lolos bahasa Inggris, TKD adalah sebagainya ya Bu ya. Itu bisa dimasukkan Bu. Karena bahwasanya Ibu sudah menjadi dosen yang tersertifikasi ya. Itu juga bisa menjadikan prestasi ataupun penghargaan. Seperti Ya, itu. siap. Terima kasih Pak Lurah. Jadi kalau Bapak Ibu yang penting ada Terima kasih. ya Ya, sertifikatnya sama-sama Ibu. diunggah diunggah saja tidak apa-apa. Nanti mungkin bisa dibantu diverifikasi pada saat wawancara. Semoga lolos sampai tahap wawancara dan lolos seleksi wawancara begitu ya. Eh, Selanjutnya Bu Yunita, silakan Bu Yunita. Baik, terima kasih atas kesempatannya Pak Vicky. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, wabarakatuh. terima kasih atas kesempatannya Pak Lurah. Ya, Izin baik. bertanya. Sebelumnya perkenalkan saya Yunita Saputri dari Provinsi Jambi. Alhamdulillah saya sudah mendapatkan LOA dari UAD. Ya. Yang Ya. ingin saya tanyakan Pak, yaitu terkait dengan surat rekomendasi pimpinan. Di panduan itu tertera bahwa surat rekomendasi pimpinan itu ditandatangani oleh Kadis jika yang mendaftar adalah GTK seperti itu. Nah, sementara kemarin saya sudah mengurus dan ditandatangani oleh Sekdis karena Kadisnya sedang ada DL waktu itu. Nah, apakah jika saya mengajukan dengan surat rekomendasi tersebut itu bisa mengurangi daripada seleksi dokumen itu sendiri? Kemudian pertanyaan yang kedua, terkait dengan PTK yang ditanyakan oleh Ibu Yanti tadi, apakah PTK itu wajib dimasukkan dan kemudian PTK-nya apakah wajib yang sudah diseminarkan atau boleh yang belum diseminarkan atau hanya diseminarkan di sekolah? Demikian Pak, pertanyaan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Pak Adam untuk bisa langsung Oke, dijawab. baik. Bu Yunita, salam kenal ya. Ini akan kuliah di UAD, Universitas Ahmad Dahlan ya. Di Jogja ya Bu ya, berarti ya nanti ya. Iya Pak. Oke, baik. Tadi terkait pertanyaan PTK itu yang dimasukkan adalah Bapak Ibu, yang dimasukkan itu yang sudah diseminarkan atau dijurnalkan Bu. Jadi kan ada kredit poinnya ya di sana ya, dan sudah dipertanggungjawabkan. Itu terkait karya tulis ilmiah Bapak Ibu terkait PTK. Lalu untuk terkait rekomendasi, ini Bu Yunita kan kemarin karena kan nggak ada ya kadisnya ya. Biasanya tanda tangannya itu apa ya Bu ya namanya? Saya lupa ya. Aduh. Mewakili kadis ya. Tapi kalau sekretaris wakilnya juga tidak apa-apa Bu itu. Karena kan ada alasan di situ. Dan tidak mempengaruhi sih Bu secara administrasi. Karena kan memang di lapangan tidak ada. Jadi seperti itu Bu Yunita. Jadi aman Mas Yan untuk seleksi administrasi itu. Baik, terima kasih Baik, banyak Pak. Artinya berarti kalau Sekdis yang menandatangan tidak masalah ya Pak? tidak apa-apa. Baik, terima kasih banyak Pak Lurah. Ya, Ya, sama-sama Bu Yunita. baik. Bapak dan Ibu, waktu kita terbatas dan ini sudah ada 2 yang raise hand. Jadi saya berikan kesempatan tapi singkat saja ya untuk Bu Nitin yang pertama dan setelah itu Ibu Tia begitu ya. Langsung saja pertanyaannya begitu. Ya, itu Bu. Baik, Assalamualaikum. Terima kasih atas kesempatannya Pak Lurah dan Baik. Pak Vicky. Langsung ke pertanyaan karena waktu yang membatasi. Ya. Jadi ketika saya pengisian awal, karena saya ulang lagi pengisian di webnya, itu ada bagian pengisian pendidikan terakhir dan latar belakang pendaftar. Jadi kalimatnya satu seperti itu. Nah, di pilihannya ada S1 siswa, terus yang lainnya S2 tendik gitu. Nah, sempat jadi perbincangan di grup kami, ada yang sudah terlanjur mendaftar S1 siswa gitu kan. Tapi ternyata ada yang menambahkan, ada yang bertanya ke helpdesk, seharusnya kalau jawaban dari helpdesk itu dijawabnya menggunakan skema yang akan dituju gitu. Jadi saya bingung sebenarnya yang benar itu yang mana gitu. Apakah harus S1 siswa karena di situ kan logikanya pendidikan terakhir gitu. Sementara saya tujuannya S2 tendik gitu, Pak. Ya. Tuh. Itu saja berarti ya. Ya. Jadi terkait dengan latar belakang mungkin langsung dijawab saja ya Pak ya.
Boleh. Ya, untuk Langsung aja saya jawab atau Mas Vicky dulu? Ya, boleh. Untuk Pak Adam silakan langsung dijawab untuk latar Oke, belakang. jadi gini, memang banyak kontroversial ya ini terkait pendidikan terakhir ya. Pendidikan terakhir dan apakah rencana tujuannya. Ya kalau ada yang menjawab dari kalau pendidikan terakhir jelas sebenarnya kalau pendidikan terakhir itu ya ijazah Bapak Ibu terakhir itu pendidikan terakhir. Tetapi kan ada jawaban helpdesk yang banyak juga mengatakan bahwasanya pendidikan terakhir itu tujuan gitu ya. Nah, Hmm. main amannya adalah kalau semua helpdesk-nya menjawab seperti itu berarti ya silahkan dimasukkan tujuannya apa. Ya kalau S2 ya S2, S1, S1, S3, S3. Jadi seperti itu Ibu. Ya kita nggak bisa mematok untuk katakanlah yang benar itu seperti ini enggak ya. Karena mereka yang memiliki sistem katakanlah sistem dari BPI itu mungkin sedang error kemarin atau seperti apa. Kalau sebelumnya nggak ada masalah terkait itu sih Bu. Jadi intinya kalau semua helpdesk-nya menjawab demikian berarti ikuti saja Ibu. Jadi jangan sampai ini keluar dari apa yang sudah disampaikan oleh helpdesk ya agar nanti juga tidak apabila terjadi masalah Ibu bisa mengajukan komplain ataupun masa sanggah pasti ada insya Allah Ya, nantinya ya. ya. Seperti itu. Jadi mungkin nanti Bu Nitin, kalaupun misalnya sudah terlanjur begitu ya, untuk yang mendaftar S2, pendidikan terakhirnya adalah S1 dan menuliskan 1 dan tidak ada masalah, berarti aman begitu ya Bu ya. Nah, yang justru tidak aman adalah kalau misalnya pendidikan terakhirnya itu S2, lalu mendaftar S2, misalnya diminta untuk mengganti skema begitu, karena kan tidak boleh double ya Bu ya. Nah, atau diminta untuk melampirkan ijazah S2-nya. Nah, itu mungkin nanti akan ada di masa sanggah begitu. Iya. S1 gitu aja ya. Iya, kalau misalnya memang sudah terlanjur tidak jadi masalah, selagi data yang lainnya Ibu aman, mungkin nanti akan masuk ke masa sanggah, perbaikan dulu sebelum pengumuman begitu. Masih. Ya, Ibu. Boleh Ya. satu sebentar terkait Ya. Dever. Ya. Terkait Dever itu kan kemarin seharusnya masuk di semester genap, cuman kemudian saya mendaftar lagi. Nah, di LOA-nya itu Devernya untuk 2 semester gitu kan. Sementara misalnya katakanlah yang saat ini mendaftar PPI saya alhamdulillah lolos, berarti kemungkinannya kalau kampusnya itu menghendaki kita Devernya 2 semester, itu BPI akan penurunannya seperti apa untuk keuangan pembayarannya gitu. Oh iya. Kalau untuk defer yang jelas setahu kami itu dilakukan kalau untuk di UPI ya Bu ya, hanya berlaku selama 1 tahun saja. Jadi misalnya kita mendaftar ganjil, maka bisa dilakukan defer ke genap. Kalau misalnya kita mendaftar di genap, maka berlaku ke ganjil begitu. Nah, jika misalnya memang ada kebijakan kampus yang berlakunya berarti 3 semester, ganjil ke genap, genap ke ganjil, selagi dikeluarkan oleh kampusnya ya mungkin bisa dilampirkan Masing-masing. saja begitu ya Pak Lurah ya. Ya. Begitu. Jadi ketentuan itu kadang-kadang kan ya ada ketentuan yang bersifat saklek, ada ketentuan yang bersifat urgensi karena kebutuhan dan juga atas rezeki Bapak Ibu ya. Ada juga yang bisa ya. Ya. Jadi kalau seumpama dikeluarkan 3 semester biasanya ada syarat untuk membayar apa ya, membayar pendaftaran lagi ya. Ya. Entah itu besarannya full ataupun 50% dari pendaftaran ataupun 60%. Ya. Selama itu pihak institusi atau kampus bisa mengeluarkan defer, silahkan. Berarti itu rezekinya Bapak Ibu. Tapi kalau nggak bisa ya ikuti aturan. Yang paling utama kita punya pedoman. Patokannya adalah 1 semester saja. Ya. Ya. Jadi seperti itu jalannya, Bu. Baik, terima kasih Pak Lurah. Ya, Terima kasih Bu sama-sama. Nitin. Ya. Selanjutnya Bu Tia, silakan. Baik, Assalamualaikum. Terima kasih atas kesempatannya. Ya, Bu. Saya ingin bertanya, sebenarnya mau memastikan aja sih, mumpung Bu masih Tia, ada waktu. gambarnya mana ini Bu Tia? Aduh, saya nggak pede. Ini orang Sunda banget ini kayaknya nih ya. Ya, jadi gini Pak, ada dokumen-dokumen yang harus diuploadkan ya. Ini ada 3 dokumen penting. Yang pertama itu kan bebas tugas, kemudian rekomendasi pimpinan dan izin pimpinan ya. Nah, untuk bebas tugas itu kan ditandatanganin oleh Kadisdik atau Kepala BKP SDM. Kemudian rekomendasi pimpinan itu kepala sekolah. Nah, yang saya tanyakan itu adalah yang izin pimpinan, surat izin pimpinan. Di sini kalau saya baca-baca kemudian saya simak di grup gitu ya, itu kan yang menandatangani baiknya adalah Kadisdik atau
Kepala BKPSDM. Begitu ya, judulnya surat izin pimpinan. Tapi yang saya dapatkan di sini, saya dapatnya surat rekomendasi pimpinan yang ditandatangani oleh Kepala Kepala sekolah BKPSDM. Kepala BKSDM. BKPSDM. Nah, itu bagaimana ya? Kalau saya lihat sih saya udah ngasih formatnya nih seperti ini. Ya, memang iya sih formatnya sama persis, tapi judulnya itu rekomendasi pimpinan seperti itu. Dan untuk deskripsi rekomendasinya itu tertulisnya seperti ini. Akan dikembalikan yang seperti itu, Pak. Akan dikembalikan ke tempat asal. Nah, jika tempat asal tidak bla bla bla, seperti itu. Jadi bukan kenapa kenapa merekomendasikan saya untuk mengikuti BPI ini. Nah, itu bagaimana ya? Apakah nggak apa-apa seperti itu atau kalau lebih baik saya perbaiki atau bagaimana? Ya, mungkin baiknya diperbaiki ya Pak Adam ya. Takutnya silep. Iya, memang suratnya itu sama ya Bu ya, Ya. antara apa namanya pimpinan dan ini ya, kalau di saya itu ada rekomendasi pimpinan, ada surat izin ya. Ya, Ya, kalau rekomendasi pimpinan saya lampirkannya yang tanda tangan kepala sekolah. ya itu rekomendasi Heeh. pimpinan. Kalau Iya, surat izin berarti Izin. Kadisdik ya. iya, Kadisdik. Nah, Nah, kenapa ini kok bisa ke BKSDM gitu Bu? ya itu dia. Sebenarnya panjang ceritanya dan penuh drama, Nah, Pak. ini yang jadi apa namanya kaset bulat itu, ini yang harus diurai dulu gitu ya. Jadi kalau bertanya hal demikian kan kita juga harus tahu ya apa yang seumpama dialami oleh calon award di Bapak Ibu semuanya di sini. Jadi biar nanti kita urai satu-satu seperti apa. Apakah mungkin belum mendapatkan rekom ataupun ada kendala lain ataupun ya ada sesuatu yang lain. Saya kan kurang tahu juga itu ya. Betul. Tetapi memang baiknya jangan sampai BKSDM. Jadi apa ya? Nanti kalau memang aturannya itu ya pimpinan gitu loh, Kadisdik ya. Iya. Jadi ya kalau saran saya amannya ya Bu Tia ya, diperbaiki terlebih dahulu ya. Iya. Tapi kalau sama sudah mentok ya mau gimana lagi ya. Iya. Jadi Lillahi ini tuh ta'ala. sudah saya usahakan dari sebulan yang lalu ya, sebulan lebih lah gitu ya. Tapi memang untuk surat izin pimpinan ini sebenarnya malah dari dari bebas tugasnya aja udah turun gitu. Berarti kan sebenarnya dari Kadisdiknya juga tidak ada masalah Ada dan masalah. sangat merekomendasikan itu. Cuma untuk surat izin pimpinan ini terpentok di kepegawaiannya gitu. Tapi surat saya itu udah tembus ke BKPSDM, Pak, dan saya sudah berkomunikasi dengan kepala BKPSDM bahwa saya direkomendasikan dan tidak ada masalah gitu. Apalagi Ya. dengan dengan mengikuti beasiswa ini kan sangat positif ya, kegiatan positif gitu. Iya. Apalagi di kota saya juga setelah saya telusuri yang ikut BPI ini terakhir itu tahun 2022 gitu. Jadi kenapa tidak gitu saya ikutan BPI gitu dan direkomendasikan gitu. Nah, cuma saya karena sampai saat ini saya belum dapat, padahal saya udah terusan mencoba menanyakan gitu ya. Ya kalau misalkan, jadi intinya gini ya Pak. Jadi kalau misalkan masih ada waktu saya usahakan, tapi kalau mentok banget ya Ya. Dilampirkan saya dulu. lampirkan aja Dilampirkan gitu aja. ya. Boleh. Seperti itu saja sebagai win-win solusinya. Jadi Ya. nggak apa-apa. Tapi dicoba dulu mungkin 2 Oke, ataupun 4 hari terakhir ya. Tapi baik. setelah itu jangan diirikan lagi. Udah pakai itu saja nggak apa-apa. Ini kan Ya. opsi terakhir ya. Daripada nggak sama sekali kan zong. Ibu Oh Tia aslinya iya, mana ya? Aslinya mana? Daerahnya saya mana? Bogor Pak, Oh, Bogor. Kabupaten Bogor, iya. Ya, kota hujan. Ya. Kota hujan. Ya, baik, terima Ya, kasih Bu Tia. baik, terima kasih. Ya, Assalamualaikum. Terima kasih salam. Bu Tia dan Pak Lurah. Baik Bapak dan Ibu, tidak terasa bahwa obrolan kita sudah tuntas ya, walaupun mungkin setelah ini ketika mendaftar ada juga nih pertanyaan-pertanyaan begitu ya. Bagi Ya, Bapak dan sekali. Ibu yang mungkin masih ada pertanyaan, silakan nanti bisa ditanyakan di grup pendaftar begitu ya, atau di grup sharing atau sosialisasi begitu ya, barangkali nanti kami juga bisa bantu jawab. Tapi mungkin sebelum saya membacakan simpulan begitu ya Bapak dan Ibu yang berkenan untuk sambil membuka kamera begitu ya, karena nanti setelah saya membacakan simpulan kita akan foto bersama Bapak dan Ibu. Siapa tahu nanti fotonya bisa kami kirim ke BPI apa ya, jadi rekomendasi untuk lolos. Oh gitu ya. Ya, langsung nyala semua ya.
Ya Ya, kalau nggak dinyalain kan kita nggak tahu ya siapa itu ya. namanya siapa Ya. gitu ya. Dan pastikan nanti Bapak Ibu ketika seleksi wawancara kameranya nyala ya begitu ya. Ya. Ada beberapa simpulan ya Bapak dan Ibu. Yang pertama adalah terkait dengan kendala-kendala teknis. Memang baiknya pertama dikomunikasikan melalui helpdesk begitu ya. Yang kedua adalah dicoba beberapa alternatif mulai dari memperbaiki data sampai dengan mungkin pahit-pahitnya adalah login ulang begitu ya, mendaftar ulang begitu. Yang kedua adalah terkait dengan koordinasi dengan kampus yang hubungannya dengan BPI, mungkin bisa saya simpulkan bahwa BPI tidak bisa sepenuhnya mengikuti jadwal kampus ataupun skema kampus, dan kampus pun tentu memiliki regulasi yang tidak bisa kita paksakan harus ikut jadwalnya BPI, begitu ya. Dan yang ketiga adalah tentunya persiapan dengan baik. Mungkin kalau saran dari saya adalah jangan mengunggah di hari tanggal 31, karena tentu nanti loadnya akan sangat banyak. Jadi asumsikan saja bahwa pendaftaran terakhirnya adalah tanggal 30. Jadi kalaupun misalnya masih ada kendala, Bapak dan Ibu masih punya 1 hari lagi di tanggal 31 begitu ya. Beda cerita kalau Bapak Ibu mengunggahnya di pukul 23 begitu ya. Pada tanggal 31 nanti panik sendiri begitu ya. Dan saya punya informasi yang menarik Bapak dan Ibu, karena tadi juga cukup banyak pertanyaan terkait dengan bagaimana tips lolos, bagaimana pertanyaan yang mungkin bisa langsung dijawab begitu ya oleh yang empunya begitu ya, hal-hal teknis tadi begitu. Kami dari Kelurahan BPUP 3.0 akan mengadakan sosialisasi BPI tahun 2024. Ini yang pertama begitu Bapak Ibu, nanti akan dihadiri juga mudah-mudahan oleh Direktorat Kemahasiswaan UPI, lalu oleh Kepala Divisi. Oke, Per. Yang II coba nanti digabungkan dulu lah ya. Gabungkan, disesuaikan Ya. dengan Ya, Oh, ini. Pak Muhammad Farosi. Oh ini ya, bocor saya kira siapa. Oh, iya. Mungkin bisa di-mute dulu ya, Pak ya. Ada yang nggak Nah, apa-apa, ada yang lalu yang kedua adalah juga akan ada Ketua Umum Cendikara ya, dan Ketua Umum Cendikara ini adalah organisasi alumni BPI yang juga merupakan alumni dari UPI Bapak Ibu ya, Lurah pertama begitu ya, dan nanti juga ada Bu Ratna Prabandari dari BPI-nya langsung, dan tentunya ada Pak Lurah begitu. Jadi jangan sampai terlewat kegiatannya, karena nanti dari kegiatan ini tindak lanjutnya adalah mock up begitu ya, latihan untuk wawancara dan lain sebagainya begitu. Nah, ini posternya tadi ya sudah ditayangkan ya Bapak Ibu ya. Nah, dan saya akan memfoto ya, meng-screen capture Bapak Ibu. Bapak Ibu mungkin tidak tahu ada di layar berapa, senyum saja begitu ya. Anggap saja ini sebagai ibadah begitu ya. Siap, 1, 2, 3. Slide berikutnya tetap senyum, 1, 2, 3. Slide selanjutnya tetap senyum, 1, 2, 3. Senyum, 1, 2, 3. Slide selanjutnya tetap senyum. Slide selanjutnya senyum, 1, 2, 3. Baik Bapak dan Ibu yang saya hormati, sebagai penutup izinkan saya untuk berpantun lagi, boleh Bapak Ibu? Boleh ya. Boleh. Jalan-jalan sampai ke negeri Kenya, Cakep. langsung lanjut keliling dunia. Asik. Terima kasih atas partisipasinya. Semoga sehat dan lolos BPI-nya. Akhir kata, Naryadi mewakili teman-teman kelurahan pamit undur diri. Terima kasih atas apresiasinya dan juga tentunya partisipasinya. Dan sampai berjumpa di sosialisasi hari Senin nanti. Akhir kata, selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Vicky, Pak Lurah, izin